Suamiku membelikan apartemen untuk pelakor di gedung milikku sendiri. Dia tega mendorong tubuhku yang hamil tua karena mengiraku hanya istri miskin yang numpang hidup. Kini ku balas kelakuan busuknya dengan menyita seluruh asetnya hingga menjadi gelandangan di gubuk reyot. Namaku Kirana Larasati, dan pada usia 29 tahun, aku adalah pengendali tunggal sekaligus pewaris sah dari Grand Larasati Group, sebuah konsorsium real estate dan developer properti raksasa yang menguasai lebih dari 40% lahan komersial di ibu kota. Di dunia asliku, sebuah tanda tanganku di atas materai mampu meratakan satu blok kawasan bisnis atau mendirikan pencakar langit bernilai triliunan rupiah. Namun, di dalam istana pualam seluas 1000 meter persegi di kawasan elit Menteng ini, aku hanyalah seorang istri yang kebetulan sedang hamil 8 bulan. Di mata dunia, dan di mata keluarga suamiku, aku hanyalah seorang desainer interior lepas yang pekerjaannya tidak menentu. Seorang wanita biasa yang sangat beruntung karena telah diangkat derajatnya oleh seorang pria bernama Arga Dananjaya. Pernikahanku dengan Arga adalah sebuah kanvas kosong yang kuwarnai sendiri demi menutupi identitas asliku dari radar media dan predator bisnis. Rumah bergaya Mediterania klasik dengan pilar-pilar marmer Italia yang kami tempati ini adalah kandang emasku. Ironisnya, rumah ini tidak dibeli dengan slip gaji suamiku. Aku membelinya secara tunai melalui sebuah perusahaan cangkang di bawah nama perusahaanku, dan membiarkan Arga merasa bahwa ia yang membayar cicilannya setiap bulan dengan harga fiktif yang sudah kusubsidi hingga 90%. Arga adalah manajer cabang sebuah bank swasta terkemuka. Ia memiliki postur tubuh yang tegap, senyum yang dilatih khusus untuk memikat nasabah, dan ego laki-laki yang luar biasa rapuh. Ia sungguh percaya bahwa jabatannya sebagai manajer bank mampu membiayai gaya hidup jet set, membayar pajak bumi dan bangunan rumah ini, hingga mengkredit 2 buah mobil sports Eropa di garasi kami. Ia sering berdiri di balkon lantai 2, menatap kolam renang infinity kami, dan membusungkan dada layaknya seorang raja yang menaklukkan dunia dengan keringatnya sendiri. Padahal, tanpa injeksi dana rahasia dan penempatan deposito raksasa dari perusahaanku di cabang bank yang ia pimpin, Arga hanyalah seorang pegawai kantoran biasa yang akan tenggelam oleh inflasi. Bagiku, ia pada awalnya adalah investasi yang aman untuk sebuah ketenangan hidup. Namun kini, ia mulai bertingkah layaknya sebuah aset beracun yang perlahan menggerogoti portofolio kedamaianku. Kesombongan tak berdasar Arga ini dipelihara dan dipupuk dengan sangat subur oleh ibunya, Ibu Karina. Sore ini, aroma parfum bat carat yang menyengat dan kepulan asap cerutu tipis memenuhi ruang tamu utamaku. Ibu Karina sedang menggelar jamuan minum teh sore bersama 5 orang teman arisan sosialitanya. Wanita berusia 56 tahun itu duduk menyilang kaki di atas sofa Chesterfield kulit asli seharga ratusan juta milikku, mengenakan setelan desainer yang ia klaim dibeli langsung dari Paris. Kirana, lama sekali kamu mengambilkan kue macaron pesanan Jeng Dina. Kamu ini memang lelet atau sengaja membuat tamu-tamu ibu menunggu. Lengkingan suara Ibu Karina memecah alunan musik klasik yang sedang diputar. Aku melangkah perlahan dari arah dapur, menahan bobot perutku yang semakin membesar. Wajahku kuatur sedatar mungkin. Aku meletakkan nampan perak berisi kue-kue mahal itu ke atas meja kaca di hadapan mereka. Maaf, Bu. Saya harus menatanya dulu agar rapi. Jawabku dengan suara pelan dan menunduk, memainkan peran sebagai menantu penurut yang tak punya kuasa. Ibu Karina mendengus kasar, memutar bola matanya ke arah teman-temannya yang sedari tadi menatapku dengan pandangan menilai yang merendahkan. Kalian lihat sendiri kan, Jeng? Menantuku ini memang tidak bisa diandalkan. Kerjanya cuma di rumah, berlindung di balik perut besarnya, menghabiskan hasil keringat anakku. Kalau bukan karena Arga yang sukses jadi manajer bank bergaji ratusan juta, mana bisa perempuan kampung ini tinggal di rumah semewah ini? Benar-benar numpang hidup. Cibir Ibu Karina tanpa memedulikan perasaanku yang masih berdiri tepat di sebelahnya. Teman-temannya tertawa kecil. Jeng Dina menyesap tehnya dan menatapku dengan iba yang palsu. Sabar ya, Karina. Namanya juga anak bawaan dari keluarga biasa. Harus sering-sering kamu ajari tata krama orang kaya.
Aku hanya menundukkan kepala dan undur diri kembali ke arah dapur. Silakan nikmati teh kalian. Nyonya-nyonya yang terhormat, batinku dengan sangat dingin. Kalian sedang mengagumi ukiran jati dan lantai marmer yang sertifikat hak miliknya tersimpan rapi di dalam brankas bajaku. Ibu Karina tidak lebih dari sekadar benalu yang menghisap nutrisi dari pohon yang tak pernah ia tanam. Menjelang malam, panggung berganti. Suara mesin V8 dari Range Rover hitam, mobil yang BPKB-nya atas nama perusahaan cangkangku, memasuki garasi. Arga pulang. Ia melangkah masuk ke ruang keluarga sambil melonggarkan dasi sutranya. Gaya berjalannya selalu memancarkan keangkuhan seorang eksekutif muda yang merasa dunia berputar mengelilinginya. Ia menghampiriku yang sedang duduk membaca majalah desain, lalu mengecup keningku dengan cepat dan sangat mekanis. Aku lelah sekali, Kirana. Hari ini ada banyak sekali persetujuan kredit nasabah prioritas yang harus kutandatangani. Keluh Arga seraya melepaskan jasnya dan melemparnya sembarangan ke atas sofa. Namun, penciumanku yang menjadi sangat sensitif selama masa kehamilan ini tidak bisa dibohongi. Saat Arga membungkuk tadi, aroma parfumnya telah berubah. Bukan lagi Dior Sauvage kesukaannya. Ada jejak wangi floral yang tajam, manis, dan murahan. Wangi yang sengaja ditinggalkan di area kerah kemejanya sebagai sebuah penanda teritorial. Banyak rapat di luar kantor, Mas? Tanyaku lembut, menatap matanya dengan tatapan kosong. Arga menghindari kontak mataku. Ia sibuk menatap layar ponselnya yang sedari tadi ia genggam erat. Ya, aku harus meninjau beberapa agunan properti milik nasabah. Kau tahu kan? Bank sangat ketat soal appraisal bangunan sekarang. Alasan yang sangat rapi. Tapi Arga lupa bahwa ia sedang berbohong kepada penguasa properti sejati. Malam semakin larut. Saat napas Arga mulai terdengar berat dan teratur di ranjang kami, aku bangkit. Kutinggalkan kehangatan selimut itu dan melangkah menuju ruang kerjaku yang tersembunyi di balik perpustakaan lantai 2. Ruangan kedap suara itu adalah pusat komando Grand Larasati Group. Aku menyalakan komputer dengan otentikasi biometrik ganda. Sebagai istri yang mengatur keuangan rumah tangga, aku memiliki akses ke rekening operasional Arga. Namun, malam ini, aku tidak menggunakan akses biasa. Aku menggunakan koneksiku ke jajaran direksi perbankan untuk menarik mutasi lengkap rekening rahasia Arga yang tidak pernah ia laporkan kepadaku. Mataku memindai deretan angka di layar monitor yang bersinar kebiruan di tengah kegelapan ruangan. Dan di sanalah aku menemukannya. Anomali yang mengonfirmasi wangi parfum murahan tadi sore. Ada transfer rutin setiap pertengahan bulan senilai puluhan juta rupiah ke sebuah rekening atas nama Fanya Anindita. Keterangan transfernya sangat menggelikan. Komisi Agen Properti Independen. Aku melacak nama itu di basis data Asosiasi Broker. Fanya adalah seorang agen properti junior berusia 24 tahun yang sedang menangani penjualan unit apartemen kelas menengah di kawasan Jakarta Selatan. Aku menelusuri lebih dalam. Arga baru saja membayarkan uang muka sebesar 300 juta rupiah untuk sebuah unit apartemen atas nama Fanya. Arga tidak hanya berselingkuh. Ia sedang memelihara seorang pelakor murahan yang merasa dirinya sekelas ratu dengan menggunakan uang yang ia pikir miliknya. Fanya pasti mengira Arga adalah miliarder sejati yang bisa membelikannya properti, tanpa menyadari bahwa sang manajer bank itu hanyalah boneka yang bermain di atas panggung pasiku. Tanganku secara refleks mengelus perutku yang membuncit. Sebuah senyum sinis yang sangat dingin terukir di bibirku. Kau bermain api dengan ratu properti, Arga. Arga mengira ia bisa membangun sarang cinta baru untuk wanita simpanannya sambil tetap menikmati kemewahan istana pualamku. Ia tidak sadar bahwa satu jentikan jariku bisa meruntuhkan seluruh fondasi kehidupannya. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi kulit, menatap tajam ke arah layar. Malam ini, air mata tidak memiliki tempat. Sebagai seorang eksekutor dalam dunia bisnis yang kejam, aku tidak akan melabraknya dengan teriakan atau tangisan histeris. Aku akan membiarkan ilusi kekuasaannya membengkak sedikit lagi, sebelum aku meledakannya dan mencabut setiap inci batu bata kemewahan yang selama ini melindungi mereka dari kerasnya jalanan. Bersiaplah, Arga. Pesta kehancuran kalian baru saja kumulai. Jam antik bergaya Victorian di sudut ruang kerjaku berdenting halus sebanyak 3 kali. Pukul 3 dini hari. Kegelapan di luar jendela kontras dengan pendar cahaya biru dari layar monitor ganda di hadapanku.
Aku duduk bersandar, mengelus perutku yang menegang sejenak akibat tendangan kecil dari bayi di dalam rahimku. Napasku berhembus lambat, sedingin udara pendingin ruangan. Investigasi digital adalah taman bermainku. Membedah arus kas dan memetakan kepemilikan aset adalah rutinitasku sehari-hari. Malam ini, subjek pembedahanku bukanlah rival bisnis, melainkan suamiku sendiri, Arga Dananjaya. Uang muka untuk sebuah apartemen yang kutemukan jejaknya kemarin hanyalah puncak dari gunung es pengkhianatan ini. Jari-jariku menari cepat di atas keyboard. Aku meretas riwayat mutasi kartu kredit Infinite milik Arga. Kartu yang limitnya tanpa batas karena dijaminkan langsung oleh deposito pribadiku. Rincian tagihan bulan ini terpampang tanpa sensor. Mataku menyipit menangkap sebuah transaksi di butik perhiasan Cartier Plaza Indonesia yang dieksekusi tepat 3 hari yang lalu. 185 juta rupiah. 185 juta rupiah. Digesek tuntas tanpa cicilan. Aku membuka tab baru dan mengetik nama Fanya Anindita di bilah pencarian Instagram. Akun wanita berusia 24 tahun itu terbuka bebas untuk publik. Di unggahan Instastory terbarunya 6 jam yang lalu, si pelakor murahan itu sedang memamerkan sebuah kalung berlian berpotongan emerald cut di lehernya yang jenjang. Caption yang menyertainya sungguh membuat perutku mual. Speculated by my future husband. He knows how to treat his queen. Ratu? Aku tertawa kecil. Tawa yang sangat kering dan merendahkan secara absolut. Arga benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Ia menggelapkan dana operasional keluarga yang sejatinya adalah uang belanjaku untuk memanjakan parasit jalanan. Namun, hal yang paling membuatku tersenyum sinis malam ini bukanlah kalung berlian ratusan juta itu, melainkan alamat apartemen yang Arga belikan untuk Fanya. Berdasarkan dokumen appraisal yang berhasil kutarik dari peladan Bank Arga, unit apartemen itu berada di lantai 20 Emerald Towers di kawasan SCBD. Arga mengira ia sangat pintar menyembunyikan aset. Ia tidak tahu, atau mungkin terlalu bodoh untuk menyadari, bahwa Emerald Towers adalah properti eksklusif yang dibangun dan dikelola mutlak oleh Grand Larasati Group. Perusahaanku. Suamiku yang narsis itu menggunakan uangku untuk mencicil apartemen di gedung milikku, demi meniduri selingkuhannya. Ironi ini terlalu puitis dan memalukan. Arga sedang menabung aset beracun di dalam kerajaanku sendiri. Aku mengekstrak seluruh dokumen itu, bukti transfer, tagihan kartu kredit, hingga rekaman CCTV butik yang kuakses melalui jaringan security pusat perbelanjaan. Semua itu kumasukkan ke dalam file terenkripsi di flash drive bajaku. Waktunya menyusun draft gugatan perdata mematikan yang akan meratakan kehidupan Arga dengan tanah. Pagi harinya, sinar matahari Jakarta menembus tirai sutra ruang makan. Aku duduk menyantap salad buahku dengan wajah pucat dan lelah. Sempurna menyembunyikan taring pemangsaku di balik topeng istri hamil yang lemah. Arga turun dari tangga dengan setelan jas Hugo Boss yang sangat rapi. Ia mencium puncak kepalaku, menyemprotkan pesona palsunya ke udara yang sudah tercemar kebohongannya. Selamat pagi, sayang. Bagaimana tidurmu? Bayi kita sehat hari ini? Tanyanya dengan nada penuh perhatian buatan yang membuatku ingin memuntahkan sarapanku. Sehat, Mas. Hanya punggungku sedikit nyeri karena beban kandungan. Balasku pelan, menatap matanya tanpa berkedip. Sebelum Arga sempat duduk, Ibu Karina muncul dari arah ruang keluarga. Wanita tua itu mengenakan jubah mandi berbahan beledu merah marun. Kalung emas melingkar tebal di lehernya. Ia berjalan dengan dagu terangkat tinggi, menatapku seperti seorang nyonya besar yang sedang meninjau pelayan rendahannya. Kirana, Ibu sudah menelepon event organizer langganan Jeng Dina. Tembak Ibu Karina tanpa basa-basi sambil menarik kursinya kasar. Minggu depan usia kehamilanmu genap 7 bulan. Ibu mau perayaan mitoni yang sangat meriah. Kita sewa Grand Ballroom di Ritz-Carlton. Dekorasi penuh dengan mawar putih impor. Souvenirnya harus emas batangan 5 gram untuk setiap tamu VVIP. Ibu tidak mau teman-teman sosialita ibu mengira keluarga Dananjaya bangkrut gara-gara istrimu ini. Aku meletakkan garpuku perlahan, menghela napas panjang. Di Ritz-Carlton, Bu, itu akan memakan biaya miliaran. Tabungan desain interiorku tidak akan cukup untuk menutupi biaya sebesar itu. Dan Mas Arga juga sedang banyak pengeluaran operasional di bank. Mendengar sanggahanku, wajah Ibu Karina langsung mengeras. Matanya mendelik tajam, seolah aku baru saja mengucapkan sebuah penghinaan luar biasa di kerajaannya. Kamu ini jadi istri pelit sekali dan tidak tahu diri. Uang tabunganmu itu memang tidak ada artinya.
Tapi anakku ini manajer bank. Gajinya ratusan juta. Kalau uang cash tidak cukup, kamu kan bisa pakai namamu untuk mengajukan pinjaman ke bank anakku. Gadaikan saja sertifikat tanah ibumu di kampung, atau minta fasilitas paylater. Pokoknya ibu tidak mau tahu, acara itu harus megah demi gengsi keluarga ini. Bentak Ibu Karina, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang keriput. Wanita tua ini benar-benar tidak memiliki urat malu. Ia menyuruhku berutang atas namaku sendiri demi membiayai pesta pamer hartanya. Ia lupa bahwa rumah yang ia injak, kursi yang ia duduki, dan makanan yang ia telan ini adalah hasil dari keringatku. Ia hanyalah seekor benalu rakus yang terus menggerogoti inangnya tanpa sisa. Arga, yang sedang mengoleskan mentega ke rotinya, segera menengahi. Namun, ia justru membenarkan arogansi buta ibunya. Ibu benar, Kirana. Kita harus menjaga citra publik secara profesional, ucap Arga dengan dada membusung, tersenyum pongah layaknya direktur jenius. Sebagai manajer bank terkemuka, relasiku harus melihat bahwa hidupku mapan. Acara 7 bulanan ini adalah panggung untuk menjaga portofolio sosialku di depan para nasabah kaya. Kau urus saja persiapannya, cari pinjaman kecil jika perlu. Nanti kalau bonus akhir tahunku turun, aku yang akan melunasinya. Bonus akhir tahunmu? Batinku mendidih. Bonus itu cair dari persetujuan suntikan dana investasi perusahaanku ke cabang bankmu, Arga. Tanpaku, kau hanya remah-remah debu di industri keuangan. Aku menundukkan pandanganku, menyembunyikan kilat pembunuh mutlak di mataku. Baik, Mas Arga. Baik, Ibu. Jika itu memang keinginan kalian berdua demi menjaga gengsi, akan aku siapkan semuanya. Ibu Karina tersenyum lebar, puas karena berhasil menginjak harga diriku di pagi hari. Arga menyeruput kopinya dengan gaya seorang miliarder sukses, lalu bangkit dan berpamitan. Ia berjalan keluar menuju garasi, menyalakan mesin Range Rover kemilau itu untuk pergi menemui sang simpanan murahan kesayangannya. Begitu deru mobil sport itu menjauh dari gerbang besi rumah ini, bahuku yang tadinya merosot langsung tegak lurus sempurna. Aku berdiri dari meja makan bergaya Victorian itu, meninggalkan sisa buah yang terasa hambar. Aku kembali ke ruang kerjaku dan mengunci pintu baja itu rapat-rapat. Kuangkat gagang telepon enkripsi dan menekan nomor langsung ke Direktur Operasional Emerald Towers. Pak Budi, blokir akses unit lantai 20 atas nama Fanya Anindita sekarang juga. Ubah status kepemilikannya menjadi sengketa hukum internal. Jangan biarkan perempuan agen properti itu memindahkan satu barang pun ke dalam gedungku. Selanjutnya, aku menekan panggilan cepat ke pengacaraku. Pak Hermawan, ini Kirana. Waktunya bergerak. Siapkan protokol likuidasi aset penuh. Pasang algoritma autodebit untuk menyedot semua dana di rekening Arga Dananjaya. Dan pastikan surat ancaman penarikan deposito Grand Larasati Group dari bank tempatnya bekerja sudah ada di mejamu siang ini. Arga menginginkan panggung mewah untuk menjaga citranya. Ibu Karina menginginkan pesta miliaran untuk memamerkan gengsinya di depan teman arisannya. Aku akan memberikan panggung itu. Panggung eksekusi di mana mereka akan ditelanjangi secara brutal dari segala ilusi kemewahan ini. Setelah aku mencabut semua fasilitas hak milik properti ini, aku pastikan mereka tidak akan punya tempat bernaung selain sebuah gubuk reot di pinggiran rel dengan bau selokan yang menyengat paru-paru. Ibu Karina hanya akan mampu memakai daster lusuh setiap harinya karena nama anak kebanggaannya telah merah menyala di dalam blacklist BI selamanya. Waktu panggung sandiwara ini akan segera habis. Hitung mundur menuju kehancuran sosial dan finansial mereka telah resmi aku mulai. Awan mendung yang menggantung rendah di langit Jakarta sore itu seolah menjadi tirai sempurna untuk pertunjukan tragedi di dalam rumahku. Aku melangkah turun dari tangga pualam melingkar, mengenakan gaun katun longgar yang menyamarkan kehamilanku yang menginjak usia 8 bulan. Di ruang kerjaku di lantai atas, dokumen likuidasi aset dan draft awal gugatan perdata bernilai puluhan miliar telah tersusun rapi, menunggu waktu eksekusi. Namun, di ruang tamu utamaku sore ini, sebuah komedi murahan sedang dipentaskan. Ibu Karina duduk di sofa utamaku dengan postur kaku seorang bangsawan palsu. Di seberangnya, Arga duduk bersila, menampilkan senyum karismatik seorang manajer bank yang sedang menjamu klien. Dan di kursi single berlapis bludru di samping mereka, duduklah seorang wanita muda yang sangat kukenal wajahnya dari layar monitorku semalam. Fanya Anindita, si agen properti junior, sang pelakor murahan. Wanita berusia 24 tahun itu mengenakan blazer sewarna kulit yang terlalu ketat,
rok pensil pendek, dan riasan wajah yang berusaha keras menutupi aura kelas menengahnya. Aroma parfum floral yang tajam dan menyengat menguar dari tubuhnya, mencemari sirkulasi udara di istanaku. Ia memindai setiap sudut rumahku dengan tatapan takjub yang disembunyikan di balik senyum profesional. Jelas-jelas sedang menghitung nilai properti yang ia pikir milik pria selingkuhannya ini. Ah, Kirana, akhirnya kamu turun juga. Lamban sekali, tegur Ibu Karina tanpa basa-basi begitu aku menginjakan kaki di lantai marmer. Arga menoleh padaku. Ekspresinya diatur sedemikian rupa menjadi suami yang tegas. Kirana, perkenalkan, ini Fanya. Dia agen properti independen sekaligus konsultan appraisal. Dia datang kemari untuk membantu menilai sertifikat tanah milik mendiang ibumu di kampung. Kita butuh jaminan itu untuk dicairkan besok pagi demi menutupi biaya booking hotel acara Mitoni yang ibu inginkan. Aku berhenti melangkah. Mataku menatap lurus ke arah 3 manusia di depanku dengan tatapan yang sepenuhnya kosong dari rasa hormat. Fanya berdiri, mengulurkan tangannya dengan senyum merendahkan yang sangat kentara. Selamat sore, Mbak Kirana. Mas Arga sudah banyak bercerita tentang Mbak. Mbak sangat beruntung punya suami sesukses Mas Arga yang mau mengurus segala keperluan istrinya. Jangan khawatir, proses agunan sertifikatnya akan saya bantu secepat mungkin agar Mbak bisa segera dapat dana cairnya. Aku tidak menyambut uluran tangannya. Aku membiarkan tangan Fanya menggantung di udara selama beberapa detik yang sangat canggung. Hingga wanita itu menariknya kembali dengan wajah memerah menahan malu. Aku tidak pernah memberikan izin untuk menggadaikan apapun, Mas. Suaraku mengalun pelan, dingin, dan membelah udara ruang tamu itu layaknya silet. Sertifikat itu milikku, dan aku tidak akan pernah menjaminkan asetku hanya untuk membiayai sirkus sosialita ibumu. Mendengar penolakanku yang lugas, wajah Ibu Karina seketika memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Ego wanita gila hormat itu meronta karena dibantah di depan tamu profesional anaknya. Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku? Bentak Ibu Karina, telunjuknya menuding tepat ke depan wajahku. Kamu ini cuma perempuan yang numpang hidup di rumah anakku. Arga sudah memberimu atap yang mewah, memberimu makan, dan kamu masih pelit untuk mengeluarkan sedikit warisan kumuhmu itu. Dasar istri tidak tahu diuntung. Kau itu cuma benalu di keluarga ini. Aku menatap wanita tua itu dengan senyum yang sangat tipis. Sebuah senyum yang tak menyentuh mataku. Numpang hidup, benalu, sungguh sebuah proyeksi psikologis yang sangat ironis. Nyonya tua ini sedang meneriakkan identitas aslinya sendiri tepat di hadapan penguasa rumah ini. Arga segera berdiri, wajahnya menegang. Ia merasa otoritasnya sebagai raja di rumah ini diinjak-injak di depan selingkuhannya. Kirana, jaga bicaramu. Ibu hanya menginginkan yang terbaik untuk reputasi keluarga kita. Tanda tangani saja dokumen appraisal itu sekarang bersama Fanya. Aku tidak mau berdebat. Fanya, yang merasa mendapat angin segar karena dibela oleh Arga, ikut campur dengan nada yang sok bijak. Benar, Mbak Kirana. Sebagai istri yang baik dan hanya bekerja serabutan di rumah, Mbak seharusnya mendukung penuh karir dan gengsi Mas Arga. Uang pinjaman itu kan toh untuk acara Mbak juga. Tatapanku bergeser perlahan menuju Fanya. Mataku mengulitinya dari ujung rambut hingga ujung sepatu hak tingginya yang murahan. Mendukung karirnya? Aku tertawa kecil. Tawa aristokratis yang sangat kering dan merendahkan secara absolut. Maksudmu mendukung kebiasaannya menggelapkan uang dari kantongku untuk membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah di Emerald Towers demi seekor parasit sepertimu? Ruang tamu itu mendadak hening. Seolah waktu berhenti berdetak. Wajah Fanya memucat pasi. Darah seketika surut dari pipinya. Matanya membelalak horor. Arga terhuyung selangkah ke belakang. Napasnya tercekat di tenggorokan seolah paru-parunya baru saja diisi dengan semen cair. Kedok manajer bank sukses itu retak dan hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Dari mana, kau? Arga terbata-bata. Keringat dingin mulai membasahi kerah kemejanya. Ia tidak pernah menyangka istri yang ia anggap bodoh ini mengetahui rahasia terdalamnya dengan presisi angka yang mematikan. Kau pikir aku buta, Arga? Suaraku turun 1 oktav, memancarkan aura dominasi murni. Kau berdiri di ruang tamuku, memaksaku berutang untuk ibumu, sementara kau sibuk mencuri uang operasionalku untuk menyewa jalang. Kalian bertiga benar-benar komplotan badut yang menjijikkan.
Tutup mulutmu, pelacur sialan. Plak. Sebuah tamparan keras, diayunkan dengan tenaga penuh oleh Ibu Karina yang buta oleh amarah dan kepanikan, mendarat telak di pipi kiriku. Cincin emas besar di jari telunjuknya menggores sudut bibirku, menciptakan luka kecil yang memunculkan rasa anyir darah di lidahku. Wajahku terhempas ke samping akibat kerasnya hantaman itu. Namun, aku tidak bergeming. Postur tubuhku tetap tegak bak patung pualam. Melihatku tidak menangis atau memohon ampun, melainkan menatapnya kembali dengan mata pembunuh berdarah dingin. Ego kelaki-lakian Arga yang merasa terancam meledak. Ia tidak bisa membiarkan arogansinya dikuliti di depan dua wanita sekaligus. Kau benar-benar istri durhaka, Kirana, raung Arga. Ia melangkah maju dengan beringas dan mengangkat kedua tangannya. Dengan kekuatan penuh, ia mendorong kedua bahuku. Titik keseimbanganku yang rapuh akibat kehamilan 8 bulan tidak mampu menahan dorongan brutal itu. Kaki telanjangku tergelincir di atas lantai marmer yang licin. Tubuhku terpelanting kuat ke belakang. Aku jatuh membentur lantai dengan keras. Pinggul dan punggung bawahku menghantam marmer Italia yang dingin. Secara refleks, kedua lenganku melingkar protektif memeluk perutku yang membuncit, melindungi sang pewaris takhta dari guncangan. Arga. Erangan tertahan keluar dari bibirku. Rasa nyeri yang tajam merambat dari pangkal tulang belakangku. Dari atas, Arga menatapku tanpa sekelumit pun rasa penyesalan. Napasnya memburu, matanya memancarkan arogansi buta yang menutupi ketakutan finansialnya. Itu pelajaran untuk istri yang berani melawan suami dan mertuanya. Fanya, ayo kita pergi dari sini. Biarkan perempuan tidak waras ini merenungi kesalahannya di lantai. Ibu Karina mendengus jijik, meludahi lantai di dekat kakiku sebelum membalikkan badannya. Mereka bertiga melangkah keluar dari rumahku dengan langkah tergesa, membanting pintu utama dari kayu jati itu hingga bergema ke seluruh penjuru istana pualamku. Aku tertinggal sendirian dalam keheningan yang mencekam. Di atas lantai marmer yang membekukan kulitku ini, aku tidak meneteskan air mata. Aku mengatur napasku yang tersengal. Tendangan pelan dari dalam rahimku memberi sinyal bahwa bayiku aman. Ia sama kuatnya dengan ibunya. Aku mengusap darah di ujung bibirku, menatap noda merah kental di ujung ibu jariku dengan seulas senyum yang luar biasa mematikan. Batas toleransiku resmi berakhir. Kekerasan fisik ini bukanlah tragedi rumah tangga. Ini adalah pelanggaran pidana murni dan justifikasi absolut bagiku untuk memulai pembantaian. Arga baru saja menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Malam ini juga, seluruh sertifikat properti akan dialihkan. Akses ke Emerald Towers akan diblokir. Rekening Arga akan dikosongkan secara paksa hingga saldo menembus angka 0. Besok pagi, namamu akan terbakar merah di dalam blacklist BI. Arga, kariermu akan tamat. Dan untuk Ibu Karina yang merasa berhak menamparku di dalam rumahku sendiri, aku pastikan wanita angku itu akan segera menyeret langkahnya di dalam das terlusuh yang kotor. Kalian akan kuusir ke sebuah gubuk reot di pinggir kali yang kumuh. Tempat kalian bisa menghirup bau selokan setiap harinya. Palu eksekusi telah diangkat. Bersiaplah menyambut neraka jalanan kalian, para pengkhianat. Rasa dingin dari lantai marmer Italia di istana pualamku seolah masih menempel di kulit punggungku. Meski kini aku tengah berbaring di atas ranjang ergonomis Presidential Suite sebuah rumah sakit swasta bertaraf internasional di kawasan Sudirman. Aroma antiseptik bercampur dengan wangi bunga lili segar dari vas kristal di sudut ruangan menyaput indera penciumanku. Dokter spesialis kandungan kepercayaanku, Dr. Francisca, baru saja selesai melakukan USG resolusi tinggi. Wajahnya yang tegang perlahan mereda, digantikan oleh senyum lega. Anda sangat beruntung, Nyonya Kirana. Cairan ketuban utuh, tidak ada indikasi solusio plasenta. Bayi Anda sehat, detak jantungnya stabil. Benturan di pinggul dan punggung bawah tadi hanya memicu kontraksi palsu akibat trauma fisik. Namun, dengan usia kehamilan 8 bulan, saya mewajibkan Anda bed rest total malam ini di sini untuk observasi. Jelas Dr. Francisca seraya merapikan alat monitornya. Aku menghela napas panjang, sebuah kelegaan absolut mengalir di dadaku. Tanganku secara naluriah mengusap perut besarku. Kau aman, nak. Pewaris Grand Larasati Group tidak akan hancur hanya karena dorongan seorang pria arogan. Terima kasih, dokter. Ucapku dengan nada datar yang sangat terkendali. Tolong pastikan rekam medis ini dikunci dengan tingkat kerahasiaan maksimal. Semua tagihan langsung didebet ke asuransi korporat pribadiku.
Dan pastikan tidak ada akses tamu. Jika ada pria bernama Arga Dananjaya yang mencariku ke rumah sakit ini, usir dia. Sepeninggal Dr. Francisca, kamar VIP yang kedap suara ini kembali sunyi. Aku memejamkan mata, namun aku tidak menangis. Tidak ada satupun air mata yang menetes untuk Arga maupun Ibu Karina. Di dunia properti dan bisnis korporat yang membesarkanku, emosi adalah liabilitas yang mahal. Dan aku, sebagai seorang eksekutor tertinggi di perusahaanku, hanya mengenal satu bahasa untuk membalas pengkhianatan fisik dan finansial, kebangkrutan mutlak. Aku meraih tablet berlapis enkripsi militer yang dibawakan oleh kepala bodyguardku. Layar menyala, menampilkan dashboard pemantauan aset dan arus kas yang terhubung langsung dengan server pusat perusahaanku. Mataku langsung tertuju pada notifikasi mutasi kartu kredit Infinite milik Arga yang berkedip di sudut kanan atas layar. Notifikasi transaksi, 55 juta rupiah, ke Ritz-Carlton, Mega Kuningan, pembayaran deposit. Sebuah seringai yang sangat sinis dan mematikan mengembang di bibirku. 55 juta rupiah. Arga baru saja membayarkan uang muka untuk ballroom pesta Mitoni yang dituntut oleh ibunya yang gila hormat itu. Ia benar-benar mengira bisa menundukkanku dengan kekerasan fisik. Lalu dengan tenangnya pergi memakai uangku untuk membiayai panggung arogansi mereka. Ia merasa seperti raja yang baru saja mendisiplinkan istrinya yang dianggap hanya numpang hidup. Sungguh sebuah kebodohan struktural yang sangat memalukan. Arga mengira uang itu berasal dari limit kreditnya sebagai manajer bank sukses. Ia lupa bahwa seluruh fasilitas kemewahan itu disubsidi penuh oleh portofolio investasiku yang sengaja kutanamkan di banknya. Hari ini, ia dan ibunya berpesta pora di atas angin, memuaskan ego mereka. Tapi besok, aku pastikan mereka tidak akan mampu membeli segelas air putih mineral di pinggir jalan. Jemariku menari di atas layar sentuh, membuka aplikasi komunikasi anti-sadap. Aku menekan ikon panggilan video ke nomor Pak Hermawan, Kepala Divisi Legal Grand Larasati Group sekaligus pengacara utamaku. Hanya butuh 3 detik hingga wajah tegas pria paruh baya itu muncul di layar. Selamat malam, Bu Kirana. Ada instruksi mendesak? Sapa Pak Hermawan. Matanya dengan cepat menangkap latar belakang ruang rawat inapku. Tunggu. Anda di rumah sakit? Apa yang terjadi? Arga mendorongku hingga jatuh ke lantai marmer. Pak Hermawan. Ibunya menamparku demi membela seorang pelakor murahan bernama Fanya. Jawabku dengan suara yang sedingin es di kutub utara. Bayiku aman. Tapi batas toleransiku sudah resmi kadaluarsa malam ini. Kita tidak akan menunggu lagi. Waktunya eksekusi. Wajah Pak Hermawan mengeras seketika. Mereka berani bermain fisik? Itu murni tindakan pidana, Bu. Saya bisa mengirim tim kepolisian malam ini juga untuk menangkapnya atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak. Penjara terlalu nyaman untuk orang-orang seperti mereka karena mereka masih akan diberi makan gratis. Tolakku dengan kalkulasi mutlak. Aku ingin menghancurkan fondasi keangkuhan mereka lebih dulu. Mulai malam ini, aktifkan protokol likuidasi aset penuh. Semua sertifikat rumah di Menteng, 2 mobil sports Eropa di garasi, dan seluruh properti yang kupercayakan di bawah nama perusahaan cangkang kita, pindahkan paksa ke trust fund non-liquid di Swiss. Jangan sisakan satu bata pun untuk Arga. Dimengerti, Bu Kirana. Proses peralihan legalitas akan selesai sebelum fajar menyingsing. Catat Pak Hermawan cepat. Kedua, lanjutku, mataku menatap tajam menembus layar tablet. Cabut sistem autodebit subsidi yang selama ini membayari cicilan fiktif dan tagihan kartu kredit Arga. Pindahkan seluruh saldo rekening pribadinya kembali ke kas utama perusahaan. Biarkan dia bangun besok pagi dengan saldo 0 rupiah secara absolut. Lalu bagaimana dengan bukti penggelapan dana ratusan juta untuk uang muka apartemen selingkuhannya, Bu? Gunakan bukti itu untuk menyusun gugatan perdata senilai 100 miliar rupiah atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan pelanggaran fiduciary duty. Daftarkan ke pengadilan niaga lusa pagi. Perintahku tanpa ampun. Lalu, berikan laporan audit forensik itu secara anonim kepada jajaran Direktur Utama bank tempat ia bekerja. Aku ingin nama Arga Dananjaya berkedip merah terang di dalam daftar blacklist BI. Pastikan karirnya sebagai manajer bank tamat secara memalukan, seiring dengan macetnya kreditnya. Sangat komprehensif, Bu Kirana. Arga Dananjaya akan berubah dari seorang eksekutif mapan menjadi buronan finansial dalam hitungan jam. Dan mengenai wanita simpanannya, Fanya Anindita.
Dia adalah agen properti junior di salah satu anak perusahaan vendor kita. Desisku pelan, meremehkan. Batalkan unit apartemennya di Emerald Towers dengan status sengketa hukum. Ia adalah parasit yang harus dibersihkan. Pastikan dia ditendang keluar dari industri properti nasional. Aku memutus sambungan telepon sepihak. Layar tablet kembali gelap, memantulkan wajahku yang pucat namun memancarkan aura dominasi seorang penguasa sejati. Aku menyandarkan kepala ke bantal rumah sakit yang empuk. Di luar jendela, gemerlap lampu kota Jakarta seolah menjadi saksi bisu dari badai finansial buatan yang akan meratakan kehidupan tiga manusia rakus itu. Mereka pikir properti dan kemewahan adalah hak lahir mereka. Mereka mengagungkan batu bata dan marmer lebih dari nyawa cucu mereka sendiri. Besok siang, aku akan pulang ke rumah menteng itu. Aku akan kembali mengenakan topeng istri yang lemah dan tak berdaya akibat didorong. Aku akan membiarkan Arga merasa menang, membiarkan Ibu Karina bersuka cita merencanakan pesta mewahnya, dan membiarkan mereka menari-nari dalam ilusi kekuasaan mereka. Sebuah tarian terakhir bagi para benalu. Namun, beberapa hari dari sekarang, aku sendiri yang akan mengerahkan tim security penuh untuk melemparkan mereka keluar dari istana pualamku. Mereka harus belajar dengan cara yang paling brutal bahwa tempat yang pantas bagi pengkhianat hanyalah sebuah gubuk reot di bantaran sungai pinggiran ibu kota. Bersiaplah, Ibu Karina. Pesta miliaranmu di Ritz-Carlton telah kubatalkan di belakang layar. Mulai minggu depan, kau harus membiasakan diri memakai daster lusuh di tengah bau selokan yang menyengat paru-paru tuamu. Dan kau, Arga, kau hanya akan dikenang sebagai sampah sejarah yang dimiskinkan total oleh wanita hamil yang kau dorong ke lantai. Tiket kalian menuju neraka finansial telah resmi kucetak malam ini. Siang itu, terik matahari Jakarta memantul di atas kap sedan Maybach yang mengantarku pulang dari rumah sakit. Aku melangkah keluar dengan gerakan yang sengaja diperlambat. Postur tubuhku kubungkukkan sedikit. Tangan kananku terus memegangi perut besarku. Sementara wajahku kuatur agar terlihat pucat, lelah, dan sepenuhnya kalah. Aku memainkan peran sempurna sebagai seorang ibu hamil yang baru saja menyadari betapa rentan dan tak berdayanya ia di bawah dominasi suami dan mertuanya. Padahal, di balik wajah memelas ini, otakku sedang menghitung mundur jam kematian finansial mereka dengan presisi sebuah bom waktu. Begitu pintu utama dari kayu jati berukir itu didorong terbuka oleh asisten rumah tanggaku, pemandangan yang menyambutku membuat rasa mualku naik. Bukan karena komplikasi kehamilan, melainkan karena rasa jijik yang sangat absolut. Ruang keluarga di istana pualamku telah diinvasi secara terang-terangan. Ibu Karina duduk bersandar di sofa bludru Italia kesayanganku, sedang menikmati pijatan bahu dari seorang terapis panggilan. Di seberangnya, Arga duduk santai dengan kemeja kasual yang kancing atasnya dibiarkan terbuka, tertawa renyah. Dan yang membuat pemandangan ini menjadi sebuah komedi menjijikkan adalah kehadiran Fanya. Si pelakor murahan itu duduk menempel di samping Arga, mengenakan jubah mandi sutra berbahan mulberry milikku yang sengaja ia ambil dari lemari kamar tamu. Mereka bertiga menoleh serempak saat mendengar ketukan langkah kakiku. Tidak ada raut bersalah atas insiden kekerasan fisik kemarin sore. Tidak ada permintaan maaf karena telah mendorong wanita hamil hingga harus dilarikan ke ruang gawat darurat. Yang ada hanyalah tatapan merendahkan dari para pemenang palsu. Oh, sudah pulang kamu? Ibu pikir kamu mau menetap di rumah sakit selamanya agar bisa menghindar dari tanggung jawab. Cibir Ibu Karina tanpa membuka matanya sepenuhnya. Bagaimana? Sudah sadar kalau posisimu di sini cuma numpang hidup? Kalau kamu berani melawan lagi, Arga bisa saja langsung menceraikanmu dan membuangmu ke jalanan saat ini juga. Aku menundukkan kepala, membiarkan seuntai rambut menutupi senyum sinis yang hampir meledak di sudut bibirku. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Mas Arga. Suaraku kubuat bergetar, merendah ke titik yang paling menyedihkan. Aku hanya kelelahan dan emosional kemarin. Tolong jangan usir aku. Aku butuh rumah ini untuk membesarkan anak kita. Mendengar nada taklukku, ego laki-laki Arga mengembang layaknya balon gas yang ditiup maksimal. Ia bangkit berdiri, berjalan menghampiriku dengan gaya seorang raja murah hati yang sedang memberikan pengampunan pada budaknya yang paling hina. Baguslah kalau kamu sudah sadar diri, Kirana, ucap Arga, menepuk puncak kepalaku dengan sentuhan yang terasa lebih seperti penghinaan daripada kasih sayang. Aku ini manajer bank. Relasiku luas, kekayaanku bertambah setiap hari. Fanya di sini adalah rekan kerjaku yang paling mengerti beban mentalku sebagai eksekutif.
Mulai hari ini, dia akan sering menginap di kamar tamu untuk membantuku mengurus dokumen appraisal. Jangan pernah lagi kamu menghinanya. Kamu cukup diam di rumah, urus kandunganmu, dan nikmati sisa fasilitas yang kuberikan. Fanya ikut berdiri, berjalan mendekat dengan senyum kemenangan yang tercetak jelas di wajahnya. Ia menyentuh lengan Arga dengan bermanja-manja, lalu menatapku. Mbak Kirana harusnya bersyukur punya suami sehebat Mas Arga. Jarang lo ada eksekutif sukses yang masih mau mempertahankan istri yang emosional dan tidak tahu berterima kasih. Ucap Fanya, berlagak seperti nyonya besar yang sedang menasihati pembantunya. Kalau saya jadi mbak, saya akan melayani Mas Arga dan Ibu Karina sebaik mungkin. Oh ya, jubah mandi di kamar tamu ini sangat nyaman. Saya pinjam ya, mbak. Nikmati jubah sutra itu, Fanya. Karena lusa, kau bahkan tidak akan mampu membeli sehelai daster lusuh dari pasar loak. Iya, Fanya. Kamu benar, jawabku pelan, masih menunduk mengalah. Silakan pakai saja. Aku mau istirahat di kamarku dulu. Aku berjalan tertatih menaiki tangga pualam itu. Di belakangku, kudengar Ibu Karina kembali tertawa lepas, memuji Fanya yang dianggapnya jauh lebih pantas dan selevel untuk mendampingi anaknya. Mereka bertiga kembali berpesta dalam ilusi kekuasaan mereka, tidak menyadari bahwa mereka sedang berdansa riang di atas tanah pekuburan mereka sendiri. Tarian terakhir para benalu. Begitu pintu kamar tidur utamaku tertutup dan terkunci rapat dengan sistem digital, topeng wanita lemah itu hancur berkeping-keping. Aku menegakkan punggungku. Rasa nyeri di pinggulku masih tersisa, tapi adrenalin murni telah mematikan saraf rasa sakitku. Mataku menajam, kembali menjadi sepasang mata elang milik seorang eksekutor properti berdarah dingin. Aku melangkah menuju lemari walk-in closet dan mengeluarkan sebuah koper kabin bermerek Rimowa. Dengan gerakan cekatan namun tenang, aku mulai mengepak barang-barang pribadiku yang paling berharga. Dokumen-dokumen asli, perhiasan peninggalan ibuku, dan beberapa pakaian esensial. Aku tidak akan membiarkan barang berhargaku tertinggal di rumah yang sebentar lagi akan menjadi zona sengketa dan penyitaan paksa ini. Setelah koper terkunci, aku duduk di tepi ranjang dan menyalakan laptop khusus yang terhubung dengan jaringan Grand Larasati Group. Hari ini adalah hari penentuan. Waktunya memindahkan bidak-bidak terakhir di atas papan catur. Langkah pertama, aset properti. Rumah megah di Menteng ini, beserta deretan mobil sports di garasi, secara legal telah beralih status kepemilikannya tadi subuh. Berdasarkan laporan dari tim notaris, seluruh aset tersebut kini resmi berada di dalam trust fund non-liquid di Swiss. Arga Dananjaya tidak memiliki sehelai pun benang hak atas bangunan ini. Langkah kedua, sistem auto-debit. Aku masuk ke portal perbankan internasional. Algoritma auto-debit forensik yang kupasang semalam telah siap sedia. Tepat pada pukul 001 tengah malam nanti, sistem ini akan menyapu bersih seluruh saldo operasional dan rekening pribadi Arga, mentransfernya kembali ke rekening perusahaan sebagai pengembalian dana subsidi. Sisa saldonya akan menjadi 0 rupiah mutlak. Kartu kredit infinite-nya akan tertolak di semua mesin pembayaran. Bersiaplah, Ibu Karina. Pesta miliaranmu di Ritz-Carlton telah kubatalkan di belakang layar. Mulai minggu depan, kau harus membiasakan diri memakai daster lusuh di tengah bau selokan yang menyengat paru-paru tuamu. Dan kau, Arga, kau hanya akan dikenang sebagai sampah sejarah yang dimiskinkan total oleh wanita hamil yang kau dorong ke lantai. Tiket kalian menuju neraka finansial telah resmi kucetak malam ini. Siang itu, terik matahari Jakarta memantul di atas kap sedan Maybach yang mengantarku pulang dari rumah sakit. Aku melangkah keluar dengan gerakan yang sengaja diperlambat. Postur tubuhku kubungkukkan sedikit, tangan kananku terus memegangi perut besarku, sementara wajahku kuatur agar terlihat pucat, lelah, dan sepenuhnya kalah. Aku memainkan peran sempurna sebagai seorang ibu hamil yang baru saja menyadari betapa rentan dan tak berdayanya ia di bawah dominasi suami dan mertuanya. Padahal, di balik wajah memelas ini, otakku sedang menghitung mundur jam kematian finansial mereka dengan presisi sebuah bom waktu. Begitu pintu utama dari kayu jati berukir itu didorong terbuka oleh asisten rumah tanggaku, pemandangan yang menyambutku membuat rasa mualku naik. Bukan karena komplikasi kehamilan, melainkan karena rasa jijik yang sangat absolut. Ruang keluarga di istana pualamku telah diinvasi secara terang-terangan. Ibu Karina duduk bersandar di sofa beludru Italia kesayanganku, sedang menikmati pijatan bahu dari seorang terapis panggilan. Di seberangnya,
Arga duduk santai dengan kemeja kasual yang kancing atasnya dibiarkan terbuka, tertawa renyah. Dan yang membuat pemandangan ini menjadi sebuah komedi menjijikkan adalah kehadiran Fanya. Si pelakor murahan itu duduk menempel di samping Arga, mengenakan jubah mandi sutra berbahan mulberry milikku yang sengaja ia ambil dari lemari kamar tamu. Mereka bertiga menoleh serempak saat mendengar ketukan langkah kakiku. Tidak ada raut bersalah atas insiden kekerasan fisik kemarin sore. Tidak ada permintaan maaf karena telah mendorong wanita hamil hingga harus dilarikan ke ruang gawat darurat. Yang ada hanyalah tatapan merendahkan dari para pemenang palsu. Oh, sudah pulang kamu? Ibu pikir kamu mau menetap di rumah sakit selamanya agar bisa menghindar dari tanggung jawab. Cibir Ibu Karina tanpa membuka matanya sepenuhnya. Bagaimana? Sudah sadar kalau posisimu di sini cuma numpang hidup? Kalau kamu berani melawan lagi, Arga bisa saja langsung menceraikanmu dan membuangmu ke jalanan saat ini juga. Aku menundukkan kepala, membiarkan seuntai rambut menutupi senyum sinis yang hampir meledak di sudut bibirku. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Mas Arga. Suaraku kubuat bergetar, merendah ke titik yang paling menyedihkan. Aku hanya kelelahan dan emosional kemarin. Tolong jangan usir aku. Aku butuh rumah ini untuk membesarkan anak kita. Mendengar nada taklukku, ego laki-laki Arga mengembang layaknya balon gas yang ditiup maksimal. Ia bangkit berdiri, berjalan menghampiriku dengan gaya seorang raja murah hati yang sedang memberikan pengampunan pada budaknya yang paling hina. Baguslah kalau kamu sudah sadar diri, Kirana, ucap Arga, menepuk puncak kepalaku dengan sentuhan yang terasa lebih seperti penghinaan daripada kasih sayang. Aku ini manajer bank. Relasiku luas, kekayaanku bertambah setiap hari. Fanya di sini adalah rekan kerjaku yang paling mengerti beban mentalku sebagai eksekutif. Mulai hari ini, dia akan sering menginap di kamar tamu untuk membantuku mengurus dokumen appraisal. Jangan pernah lagi kamu menghinanya. Kamu cukup diam di rumah, urus kandunganmu, dan nikmati sisa fasilitas yang kuberikan. Fanya ikut berdiri, berjalan mendekat dengan senyum kemenangan yang tercetak jelas di wajahnya. Ia menyentuh lengan Arga dengan bermanja-manja, lalu menatapku. Mbak Kirana harusnya bersyukur punya suami sehebat Mas Arga. Jarang lo ada eksekutif sukses yang masih mau mempertahankan istri yang emosional dan tidak tahu berterima kasih. Ucap Fanya, berlagak seperti nyonya besar yang sedang menasihati pembantunya. Kalau saya jadi mbak, saya akan melayani Mas Arga dan Ibu Karina sebaik mungkin. Oh ya, jubah mandi di kamar tamu ini sangat nyaman. Saya pinjam ya, Mbak. Nikmati jubah sutra itu, Fanya. Karena lusa, kau bahkan tidak akan mampu membeli selai daster lusuh dari pasar loak. Iya, Fanya. Kamu benar, jawabku pelan, masih menunduk mengalah. Silakan pakai saja. Aku mau istirahat di kamarku dulu. Aku berjalan tertatih menaiki tangga pualam itu. Di belakangku, kudengar Ibu Karina kembali tertawa lepas, memuji Fanya yang dianggapnya jauh lebih pantas dan selevel untuk mendampingi anaknya. Mereka bertiga kembali berpesta dalam ilusi kekuasaan mereka, tidak menyadari bahwa mereka sedang berdansa riang di atas tanah pekuburan mereka sendiri. Tarian terakhir para benalu. Begitu pintu kamar tidur utamaku tertutup dan terkunci rapat dengan sistem digital, topeng wanita lemah itu hancur berkeping-keping. Aku menegakkan punggungku. Rasa nyeri di pinggulku masih tersisa, tapi adrenalin murni telah mematikan saraf rasa sakitku. Mataku menajam, kembali menjadi sepasang mata elang milik seorang eksekutor properti berdarah dingin. Aku melangkah menuju lemari walk-in closet dan mengeluarkan sebuah koper kabin bermerek Rimowa. Dengan gerakan cekatan namun tenang, aku mulai mengepak barang-barang pribadiku yang paling berharga. Dokumen-dokumen asli, perhiasan peninggalan ibuku, dan beberapa pakaian esensial. Aku tidak akan membiarkan barang berhargaku tertinggal di rumah yang sebentar lagi akan menjadi zona sengketa dan penyitaan paksa ini. Setelah koper terkunci, aku duduk di tepi ranjang dan menyalakan laptop khusus yang terhubung dengan jaringan Grand Larasati Group. Hari ini adalah hari penentuan. Waktunya memindahkan bidak-bidak terakhir di atas papan catur. Langkah pertama, aset properti. Rumah megah di Menteng ini, beserta deretan mobil sports di garasi, secara legal telah beralih status kepemilikannya tadi subuh. Berdasarkan laporan dari tim notaris, seluruh aset tersebut kini resmi berada di dalam trust fund non-liquid di Swiss. Arga Dananjaya tidak memiliki sehelai pun benang hak atas bangunan ini.
Langkah kedua, sistem autodebit. Aku masuk ke portal perbankan internasional. Algoritma autodebit forensik yang kupasang semalam telah siap sedia. Tepat pada pukul 001 tengah malam nanti, sistem ini akan menyapu bersih seluruh saldo operasional dan rekening pribadi Arga. Mentransfernya kembali ke rekening perusahaan sebagai pengembalian dana subsidi. Sisa saldonya akan menjadi 0 rupiah mutlak. Kartu kredit Infinite-nya akan tertolak di semua mesin pembayaran. Langkah ketiga, eksekusi hukum. Sebuah pesan terenkripsi masuk dari Pak Hermawan. Draft gugatan perdata senilai 100 miliar rupiah atas tuduhan penipuan, penggelapan dana perusahaan, dan pemalsuan agunan telah selesai ditandatangani dan siap didaftarkan ke pengadilan niaga besok pagi. Laporan audit forensik juga telah dikirimkan secara anonim ke meja Direktur Utama Bank tempat Arga bekerja. Pembaruan status blacklist BI akan efektif dalam 24 jam ke depan. Aku membalas pesannya dengan satu kata, sempurna. Aku menyandarkan kepalaku ke sandaran ranjang yang empuk. Di layar monitor, aku memantau pergerakan data perusahaanku. Semuanya berjalan sesuai dengan kalkulasi sedingin es. Di lantai bawah, sayup-sayupku dengar Arga sedang menelepon, memesan hidangan fine dining dari restoran bintang 5 Prancis untuk diantar ke rumah, menggunakan kartu kredit yang usianya tinggal hitungan jam. Mereka merayakan dominasi mereka atas diriku. Mereka merasa telah menundukkan seekor harimau yang sedang hamil, padahal mereka hanya sedang membangunkan seekor naga yang siap membakar mereka hidup-hidup. Aku mengelus perutku sambil tersenyum dingin. Arga, kau merasa dirimu seorang manajer bank mapan yang tak tersentuh. Ibu Karina, kau merasa dirimu nyonya sosialita kelas atas yang paling berkuasa. Fanya, kau merasa telah memenangkan lotre kehidupan dengan merebut pria yang kau anggap kaya raya. Makanlah dengan kenyang malam ini. Tertawalah sekencang dan seangkuh yang kalian bisa. Karena besok pagi, saat matahari terbit, palu realitas akan menghantam kepala kalian layaknya kereta api berkecepatan tinggi. Besok, likuidasi aset akan berjalan tanpa ampun. Besok, namamu akan merah menyala di blacklist BI. Kalian tidak akan punya rumah, tidak punya uang, dan tidak punya sisa harga diri. Kalian hanya akan menjadi parasit yang dicabut paksa dari inangnya, diusir menuju sebuah gubuk rayot di mana kalian harus menghirup bau selokan seumur hidup, berakhir sebagai gelandangan miskin yang bahkan tidak pantas untuk ditangisi. Panggung sandiwara ini telah resmi kututup. Tirai kehancuran kalian baru saja kubuka. Waktu di sudut kanan bawah monitor ganda ruang kerjaku menunjukkan pukul 23.59. Aku duduk dalam kegelapan yang hanya diterangi pendar cahaya kebiruan dari layar, memegang secangkir teh chamomile hangat. Di dalam rahimku, sang pewaris Grand Larasati Group menendang pelan, seolah ikut menantikan detik-detik eksekusi yang akan menghancurkan pria yang dengan pongah menyebut dirinya seorang ayah. Pukul 00. Pukul 001. Bleep. Algoritma autodebit forensik yang kususun dengan presisi matematis mulai bekerja tanpa suara. Layar monitorku menampilkan pergerakan data real-time yang sangat memuaskan, sebuah tarian angka-angka digital yang mematikan. Aku melihat langsung bagaimana deretan angka 9 digit di rekening operasional Arga Dananjaya, rekening tabungan pribadinya, dan rekening joint account yang selalu ia banggakan, menyusut secara simultan seolah ditelan pusaran air raksasa. Arus kas itu mengalir deras, ditarik paksa kembali ke rahim asalnya, trust fund utama perusahaanku. Dalam waktu kurang dari 90 detik, saldo ratusan juta yang menjadi sumber kesombongan absolut sang manajer bank berubah menjadi 0 rupiah. Tidak ada sisa. Tidak ada ampun. Aku baru saja melakukan likuidasi aset secara sepihak, memotong urat nadi keuangannya tepat saat ia sedang mendengkur lelap di kamar tamu sebelah. Di atas kasur impor yang kubeli dengan keringatku, ia mungkin sedang bermimpi indah memeluk sang pelakor murahan itu tanpa sadar bahwa besok ia akan bangun sebagai pria termiskin di Jakarta. Sinar matahari pagi menembus celah tirai sutra ruang makan beberapa jam kemudian. Panggung sandiwara babak terakhir resmi dimulai sebelum tirainya benar-benar kubakar. Di meja makan bergaya Victorian, Arga sudah tampil sangat necis. Ia mengenakan setelan jas Hugo Boss biru dongker, dasi sutra merah marun, dan jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Wajahnya memancarkan arogansi absolut seorang manajer bank yang merasa memegang kendali atas dunia. Ia tidak tahu bahwa jam tangan mahal itu dibeli menggunakan limit kredit yang sudah mati beberapa jam lalu. Di sebelahnya, Fanya duduk dengan pongah. Wanita muda itu masih mengenakan jubah mandi sutra mulberry milikku,
menyuapkan sepotong wafel ke mulutnya dengan gaya yang dipaksakan elegan. Sementara itu, Ibu Karina baru saja turun dari tangga marmer, mengenakan perhiasan emas penuh melingkar di leher dan pergelangan tangannya, siap untuk memamerkan kekayaannya lagi. Arga, sayang, jangan lupa hari ini kamu harus transfer sisa pembayaran untuk Grand Ballroom di Ritz-Carlton. Titah Ibu Karina sambil menarik kursinya dengan angkuh. Ibu sudah menyebar undangan virtual ke grup arisan berlian. Acara 7 bulanan istrimu ini harus jadi perbincangan paling fenomenal tahun ini. Ibu tidak mau teman-teman ibu mengira kita ini keluarga yang pelit dan cuma bisa numpang hidup pada fasilitas kantor bankmu. Arga tersenyum meremehkan ke arahku yang sedang duduk diam mengaduk sereal, lalu menatap ibunya dengan dada membusung bangga. Tenang saja, Bu. Uang ratusan juta bukan masalah untukku. Nanti siang setelah rapat Dewan Direksi Cabang, aku suruh staf keuanganku mentransfernya langsung ke pihak hotel. Lagi pula, Fanya juga akan menemaniku hari ini untuk menyelesaikan appraisal sertifikat Kampung Kirana. Fanya tersenyum manis, memamerkan deretan giginya yang dilapis veneer buatan. Betul, Tante Karina. Mas Arga itu luar biasa profesional dan mapan. Oh ya, Mbak Kirana, sertifikat tanahnya sudah disiapkan kan? Jangan ditahan-tahan. Ini kan demi gengsi keluarga Mbak juga. Malu loh kalau suaminya sudah hebat tapi istrinya tidak mau berkorban sedikit. Aku menunduk, menyembunyikan seringai mematikan yang hampir meledak dari bibirku. Silakan perintahkan stafmu, Arga. Kau akan mendapati rekeningmu lebih kering dari gurun pasir. Dan kau, Fanya, silakan nilai sertifikat tanah itu sampai matamu buta. Karena tanah tersebut sudah resmi masuk ke dalam brankas hukum tak tersentuh. Ketiga benalu ini benar-benar hidup dalam gelembung delusi yang luar biasa tebal. Mereka menari riang di atas jurang tanpa menyadari bahwa jembatan pijakan mereka sudah kuhancurkan semalam. Segera setelah Range Rover kemilau Arga melesat keluar dari gerbang besi tinggi istana Pualam ini dengan membawa Fanya di kursi penumpang. Aku melangkah cepat kembali ke ruang kerjaku. Posturku yang sedari tadi membungkuk lemah seketika tegak lurus sempurna. Aku mengunci pintu baja ruangan itu. Ponsel enkripsiku bergetar pelan. Pesan dari Pak Hermawan masuk membawa kabar surgawi yang telah kunantikan sedari subuh. Status eksekusi 100%. Saldo target 0 absolut. Gugatan perdata atas penipuan, penggelapan dana perusahaan, dan pemalsuan agunan senilai 100 miliar rupiah telah resmi diregistrasi dan diterima di pengadilan niaga pagi ini. Laporan audit forensik lengkap telah kuserahkan secara rahasia kepada Direktur Utama Bank. Pihak Bank Indonesia telah mengeluarkan rilis internal. Nama Arga Dananjaya kini berkedip merah terang di blacklist BI tingkat 1. Aku tertawa. Sebuah tawa yang sangat dingin, kering, dan menusuk tulang. Suamiku yang narsis itu mengira ia akan memimpin rapat cabang hari ini dan mendikte para bawahannya tentang target pencapaian tahunan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Direktur Utama dari kantor pusat, yang likuiditas perusahaannya sangat bergantung pada suntikan deposito triliunan dari Grand Larasati Group, sedang menunggunya di ruang rapat utama dengan dokumen pemecatan di tangan. Manajer bank palsu itu sedang berjalan gagah masuk ke gedung kantornya layaknya seekor babi gemuk yang berjalan riang menuju rumah jagal. Aku mematikan seluruh monitor di meja kerjaku dan berjalan menuju walk-in kloset pribadiku. Aku melepaskan daster katun longgar murahan yang selama ini biasa ku kenakan untuk memuaskan ego mereka yang ingin melihatku tampil kumuh dan tak berdaya. Sebagai gantinya, aku mengenakan setelan gaun haute couture berbahan sutra tebal berwarna emerald green dengan potongan asimetris yang tegas. Gaun ini dirancang khusus oleh desainer langgananku di Milan untuk mengakomodasi kehamilanku tanpa menghilangkan 1% pun wibawaku sebagai ratu properti. Sepatu flats kulit buaya asli buatan Italia menopang langkahku yang mantap. Aku melengkapi penampilanku dengan kalung berlian murni teardrop bernilai miliaran rupiah. Perhiasan sejati yang keindahannya akan membuat perhiasan curian milik Fanya terlihat seperti mainan plastik murahan. Aura wanita lemah yang kemarin didorong ke lantai hingga nyaris kehilangan bayinya telah lenyap tak bersisa, hangus dibakar oleh nyala api pembalasan. Di depan cermin kristal raksasa itu, yang memantul secara absolut adalah bayangan penguasa sejati Grand Larasati Group. Sang eksekutor properti tertinggi yang siap mencabut nyawa korporat pengkhianatnya tanpa belas kasihan. Waktu terus berdetak. Hitung mundur telah mencapai angka 0. Panggung ini harus segera dibersihkan dari hama parasit. Ibu Karina, yang pagi ini bermimpi tentang pesta mewah penuh bunga impor di Ritz-Carlton dan sibuk memamerkan perhiasannya,
Lusa harus mulai belajar menjahit daster lusuh miliknya sendiri di sebuah gubuk reot dengan bau selokan yang akan meracuni hidung bangsawannya perlahan-lahan. Sang parasit Vanya akan segera menyadari bahwa ia telah menjual harga diri dan profesinya demi seorang pria yang kini hanya berstatus gelandangan tanpa uang sepeser pun untuk membeli sebotol air mineral. Dan Arga Dananjaya, pria arogan yang berani mendorong wanita hamil itu akan segera menyusuri lorong panjang menuju kehancuran total. Terkubur hidup-hidup sebagai sampah sejarah di dunia perbankan yang tak akan pernah lagi sudi menerima lamaran kerjanya, walau hanya sebagai tukang pel lantai. Aku meraih tas Hermes Birkin kulit buaya hitamku, menatap tajam pantulan sepasang mata pemangsaku di cermin. Mobil Maybach dengan pengawalan penuh sudah menungguku di lobi bawah. Waktunya memenggal kepala sang manajer ban. Gedung berlapis kaca setinggi 15 lantai di salah satu sudut premium kawasan Niaga Sudirman itu berdiri angkuh, memantulkan terik matahari Jakarta. Disinilah kantor cabang utama bank swasta tempat Arga Dananjaya bertahta sebagai manajer. Selama bertahun-tahun, suamiku itu selalu menepuk dada dengan sombong, menceritakan betapa megahnya ruang kerja yang ia tempati dan betapa dihormatinya ia oleh para staf. Ia hidup dalam ilusi bahwa logo ban di puncak gedung itu adalah mahkotanya. Ia benar-benar lupa, atau mungkin tidak pernah tahu, bahwa tanah tempat fondasi gedung ini ditancapkan, beserta struktur bangunannya, adalah milik Grand Larasati Group. Gedung ini disewa oleh pihak bank dengan kontrak puluhan miliar per tahun dariku. Arga tidak sedang bekerja di perusahaannya. Ia sedang menjadi pegawai rendahan yang menumpang di pekaranganku. Iring-iringan 3 mobil SUV hitam pekat dan 1 Mercedes Maybach berhenti tepat di lobi VIP gedung bank tersebut. Aku melangkah keluar dengan keanggunan seorang eksekutor yang bersiap mencabut nyawa korporat mangsanya. Setelan haute couture emerald green dan kalung berlian miliaran rupiah di leherku memancarkan dominasi yang membuat para petugas keamanan di lobi langsung menunduk kaku. Di belakangku, Pak Hermawan dan 6 bodyguard berjas gelap mengikuti dengan langkah tegap. Selamat pagi, Nyonya Kirana Larasati. Direktur Utama, Bapak Cokro, sudah menunggu Anda di ruang rapat utama di lantai 15. Sapa kepala operasional bank yang langsung tergopoh-gopoh menyambutku di pintu kaca. Keringat dingin membasahi dahinya. Bagus, jawabku singkat dan sangat dingin. Apakah manajer cabang kalian sedang memberikan presentasi? Benar. Nyonya, Saudara Arga Dananjaya sedang memimpin rapat evaluasi bulanan bersama jajaran direksi dari kantor pusat. Aku tersenyum tipis. Sempurna. Panggung penghancuran ini sudah ditata dengan sangat indah. Kami menaiki lift khusus VVIP yang meluncur mulus tanpa hambatan. Saat pintu lift terbuka di lantai 15, suasana koridor eksekutif itu terasa lengang dan tegang. Pintu ganda ruang rapat utama terbuat dari kayu oak tebal. Namun sayup-sayup aku masih bisa mendengar suara bariton Arga yang menggema dari dalam, penuh dengan arogansi yang memuakkan. 2 bodyguardku melangkah maju dan mendorong pintu ganda itu hingga terbuka lebar. Bra! Suara engsel yang beradu dengan dinding marmer menghentikan presentasi di dalam ruangan itu seketika. Seluruh mata dari 12 orang petinggi ban yang duduk mengelilingi meja oval menoleh ke arah pintu. Di depan layar proyektor, Arga berdiri kaku. Wajahnya yang semula penuh percaya diri membicarakan target capital gain dan pertumbuhan kredit, kini dipenuhi kebingungan. Ia menatapku dari ujung rambut hingga ujung sepatu dengan mulut setengah terbuka. Otaknya yang kerdil berusaha keras mencerna transformasi penampilanku, dari istri lemah yang memakai daster semalam, menjadi seorang bangsawan yang dikawal barisan pria berbadan tegap. Kirana! Apa-apaan ini? Bentak Arga, suaranya memecah keheningan ruangan. Wajahnya memerah karena merasa otoritasnya diinterupsi. Ia meletakkan pointer lasernya dengan kasar ke atas meja. Sedang apa kamu di sini? Kenapa kamu berpakaian berlebihan seperti ini dan bawa-bawa preman ke kantorku? Ini ruang rapat direksi. Ini bukan tempat untuk istri yang cuma bisa numpang hidup di rumahku. Mendengar hinaan murahan itu, Pak Cokro, direktur utama bank yang duduk di kursi paling ujung, langsung berdiri dengan wajah sepucat mayat. Tutup mulut Anda, Saudara Arga. Bentak Pak Cokro dengan suara menggelegar yang membuat nyali semua orang di ruangan itu menciut. Pria parubaya itu bergegas berjalan memutari meja oval, mengabaikan Arga yang kebingungan, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam tepat di hadapanku. Selamat datang, Nyonya Kirana Larasati. Kehormatan luar biasa bagi kami Anda berkenan hadir langsung ke kantor cabang ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kelancangan bawahan saya.
ucap Pak Cokro dengan nada gemetar yang dipenuhi rasa segan mutlak. Warna di wajah Arga langsung tersapu bersih, menyisakan kulit pucat pasi bak selembar kertas kosong. Matanya melotot menatap bos besarnya yang sedang menunduk hormat pada istrinya. Pak Cokro, apa maksud Bapak? Dia ini Kirana, istri saya. Dia cuma desainer lepas. Arga terbata-bata. Tenggorokannya seolah dicekik oleh tangan tak kasat mata. Aku melangkah maju dengan ritme lambat, membiarkan bunyi ketukan sepatuku menggema di ruangan kedap suara itu. Aku tidak duduk di kursi kosong manapun. Aku memilih berdiri tepat di hadapan Arga, menatap lurus ke dalam pupil matanya yang kini memancarkan teror murni. Perkenalkan ulang diriku kepadamu, Arga Dananjaya. Suaraku mengalun sedingin angin musim dingin, menyayat sisa-sisa harga dirinya hingga ke tulang. Aku adalah pemilik, pewaris tunggal, dan komisaris utama dari Grand Larasati Group, perusahaan real estate yang menyewakan gedung ini kepada bankmu, dan entitas yang menyimpan deposito triliunan rupiah yang menopang likuiditas cabangmu. Arga terhuyung ke belakang. Tangannya meraba pinggiran meja kaca untuk mencari tumpuan. Tidak mungkin, ini gila. Kau berbohong. Rumah di Menteng itu, mobil-mobil itu, aku yang membayar cicilannya. Cicilan? Aku tertawa kecil, tawa aristokratis yang sangat merendahkan. Kau tidak pernah membayar apapun, Arga. Uang yang kau keluarkan setiap bulan itu hanya sebagian kecil dari subsidi autodebat yang kuberikan untuk menjaga ego laki-lakimu yang rapuh. Semua sertifikat properti dan BPKB kendaraan itu atas nama perusahaan cangkangku. Dan semalam, aku telah melakukan likuidasi aset secara penuh. Kau tidak memiliki satu bata pun di atas bumi ini. Bohong. Kau memalsukan ini semua. Raung Arga dengan urat leher yang menegang, mencoba menolak kenyataan yang meruntuhkan semestanya. Pak Hermawan melangkah maju, meletakkan setumpuk dokumen tebal bersampul hitam ke atas meja rapat dengan bantingan keras. Itu adalah hasil audit forensik dari tim independen kami, bapak-bapak sekalian. Ucapku tanpa melepaskan tatapan pembunuhku dari wajah Arga. Dokumen itu membuktikan bahwa manajer cabang kalian, Arga Dananjaya, telah melakukan manipulasi pembukuan dan pemalsuan data nasabah. Ia menggelapkan dana operasional dan uang investasiku senilai ratusan juta rupiah untuk membelikan sebuah apartemen bagi selingkuhannya, seorang pelakor murahan bernama Fanya. Bisik-bisik ngeri dan tatapan jijik langsung menyebar di antara para direksi bank. Reputasi Arga dihancurkan tanpa sisa di depan para petinggi yang selama ini ia sembah. Aku menoleh ke arah Pak Cokro yang kini berkeringat dingin menatap dokumen tersebut. Sebagai nasabah prioritas dengan portofolio terbesar di bank ini, saya menggunakan hak veto saya secara de facto. Saya menuntut surat gugatan perdata ini diproses secara hukum. Aku kembali menatap Arga yang napasnya kini memburu, dadanya naik turun dengan cepat akibat serangan panik. Cabang yang kau pimpin ini adalah aset beracun, Arga. Dan kau hanyalah seekor parasit yang mencuri uangku dari belakang, sambil berlagak layaknya raja di rumahku. Saraswati, kumohon. Arga akhirnya memanggil namaku dengan nada memelas, kakinya goyah. Keangkuhannya telah dipatahkan. Ini kantorku. Jangan hancurkan karierku di depan semua orang. Kita bisa selesaikan ini di rumah. Ingat ibu, ingat kandunganmu. Rumah? Aku memiringkan kepalaku, menatapnya layaknya tumpukan sampah yang menjijikkan. Tidak ada lagi rumah untukmu. Mulai detik ini, kau resmi menjadi seorang gelandangan. Nikmatilah sisa harimu, karena besok namamu akan abadi di blacklist BI. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, berbisik tepat di telinganya dengan nada yang sangat mematikan. Pergilah jemput ibumu dan benalu kecilmu itu. Beritahu ibumu untuk segera mencari daster lusuh di lemari, karena malam ini, kalian akan tidur di sebuah gubuk reot di pinggiran kali, dan mulai membiasakan paru-paru kalian dengan bau selokan. Aku mundur selangkah, menatap kehancuran total dari pria yang kemarin berani mendorongku ke lantai marmer. Ia bukan lagi siapa-siapa. Ia hanyalah sampah sejarah yang tak pantas lagi berada di radar kehidupanku. Palu dewa telah diketuk, dan eksekusi sosialnya baru saja mencapai puncaknya. Langkahku terhenti sejenak, membiarkan keheningan yang mencekam menguasai ruang rapat utama di lantai 15 ini. Udara yang mengalir dari ventilasi pendingin ruangan terasa membeku, namun itu tidak sebanding dengan hawa kematian finansial yang kubawa masuk.
Sebagai seorang eksekutor yang telah merancang jerat ini dengan perhitungan matematis, aku berhak menikmati setiap detik prosesi penyembelihan ego mangsaku. Aku melipat tanganku di depan dada, menatap lurus ke arah Arga yang kini terlihat seperti seekor tikus tanah yang terperangkap dalam lampu sorot. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya, merusak tatanan rambut klimis yang setiap pagi ia banggakan di depan cermin. Bohong. Bapak-bapak, jangan dengarkan dia. Ini semua hanya gertakan dari istri yang sedang cemburu. Raung Arga dengan suara serak yang memalukan. Ia merogoh saku jas Hugo Boss-nya dengan tangan gemetar, mengeluarkan ponsel keluaran terbarunya. Jari-jarinya yang panik mengetuk layar, membuka aplikasi mobile banking. Ia ingin membuktikan pada dunia bahwa ia masihlah seorang eksekutif mapan. Ia ingin menampik kenyataan bahwa wanita yang selama ini ia anggap numpang hidup mampu melenyapkannya dalam satu malam. Namun, detik berikutnya, layar ponsel itu memantulkan cahaya pucat ke wajahnya yang tiba-tiba kehilangan seluruh aliran darah. Saldo Anda, 0 rupiah. Status rekening, dibekukan oleh otoritas. Tidak mungkin. Kemana uangku? Kemana saldoku? Ban sialan ini pasti sedang error. Arga berteriak histeris, menekan tombol refresh berulang kali hingga urat di pelipisnya menonjol keluar. Sistem perbankanmu bekerja dengan sangat sempurna, Arga. Ucapku memecah kepanikannya dengan nada sedingin nitrogen cair. Algoritma autodebat forensik yang kutanam di rekening pribadimu telah menyapu bersih semuanya tepat pada tengah malam tadi. Uang yang kau curi untuk memanjakan pelakor murahan itu telah kembali ke trust fund perusahaanku. Proses likuidasi aset telah paripurna. Kau benar-benar tidak memiliki sepeser pun saat ini. Arga menatapku dengan mata membelalak. Napasnya memburu cepat bagai penderita asma yang kehilangan tabung oksigennya. Ia menoleh ke arah dewan direksi, mencoba mencari secercah simpati dari pria-pria berjas yang selama ini memujinya. Pak Cokro, Bapak tidak bisa membiarkan wanita gila ini mengambil alih ruang rapat kita. Saya yang membawa cabang ini meraih capital gain tertinggi kuartal ini. Tanpaku, likuiditas cabang ini akan mati. Bujuk Arga dengan nada mengemis yang sangat menyedihkan. Direktur utama itu hanya mendengus meremehkan, membetulkan letak kacamatanya tanpa sedikit pun rasa kasihan. Saudara Arga, Anda tampaknya kurang paham dengan siapa Anda berhadapan. Capital gain yang Anda banggakan itu hanyalah hasil manipulasi pembukuan dan kucuran dana langsung dari Grand Larasati Group. Nyonya Kirana telah memberikan kami salinan audit forensik lengkap. Cabang yang Anda pimpin ini sejatinya adalah aset beracun yang membusuk dari dalam karena ulah Anda menggelapkan dana operasional untuk kepentingan pribadi. Pak Hermawan melangkah maju, membagikan map-map tebal bersampul hitam kepada seluruh anggota direksi di meja oval tersebut. Di dalamnya berisi bukti-bukti valid dan draft pemecatan yang sudah disiapkan dengan sangat teliti oleh tim legalku. Berdasarkan bukti penggelapan dana nasabah dan pelanggaran kode etik tingkat berat, kami selaku pemegang hak veto deposan mayoritas menuntut tindakan tegas. Pak Hermawan membacakan putusan itu dengan suara bariton yang menggema bagai ketukan palu hakim. Pak Cokro berdiri, menatap Arga dengan pandangan jijik. Mulai detik ini, Saudara Arga Dananjaya dijatuhi sanksi pemecatan tidak hormat. Seluruh fasilitas kantor Anda dicabut. Dana pensiun Anda dibekukan untuk menutupi sebagian kerugian bank. Tanda tangani surat pelepasannya sekarang, Arga. Perintahku absolut. Arga mundur selangkah hingga punggungnya menabrak layar proyektor yang masih menyala. Aku tidak mau tanda tangan. Aku akan tuntut kalian semua. Aku akan sewa pengacara paling mahal di negara ini untuk menghancurkan kalian. Aku tertawa. Tawa aristokratis yang sangat pelan, namun mampu membuat bulu kuduk siapapun di ruangan itu berdiri. Pakai uang apa kau menyewa pengacara? Arga? Pakai daun kering di pinggir jalan? Sindirku tajam. Surat gugatan perdata bernilai 100 miliar rupiah sudah didaftarkan ke pengadilan niaga hari ini. Dan yang lebih menyedihkan lagi, aku telah memastikan namamu masuk ke blacklist BI tingkat 1. Kau tidak akan bisa meminjam uang 100.000 rupiah pun dari bank manapun di republik ini. Mendengar kata blacklist BI, sisa-sisa tenaga di kedua kaki Arga seketika menguap. Kakinya seolah tak lagi mampu menopang berat badannya. Ia merosot perlahan dan jatuh berlutut di atas karpet tebal ruang rapat itu. Ia tahu betul apa artinya itu sebagai seorang mantan bankir. Tidak ada lembaga keuangan yang akan mencairkan kreditnya. Karirnya di dunia korporat telah mati, dikubur hidup-hidup tanpa nisan. Sekarang, serahkan semua properti yang bukan hakmu,
titahku tanpa ampun. Aku memberi isyarat pada kepala bodyguardku. Dua pria bertubuh tegap maju, menarik kasar tubuh Arga agar berdiri. Mereka merampas kunci mobil Range Rover dari saku celananya, mengambil ponsel kantor dari tangannya, dan mencabut kartu identitas akses VIP dari kalung kerahnya. Dan jam tangan Rolex di tangan kirimu itu dibeli menggunakan limit kredit yang pelunasannya ditalangi oleh uangku. Lepaskan, tambahku sambil menunjuk pergelangan tangannya. Dengan tangan gemetar dan air mata penghinaan yang akhirnya menetes membasahi pipinya, Arga melepaskan jam tangan mewah itu dan meletakkannya di atas meja kaca. Ia yang 10 menit lalu masuk ke ruangan ini sebagai seorang raja perbankan, kini ditelanjangi di depan umum hingga hanya menyisakan pakaian yang melekat di badannya. Kirana, aku istrimu, kumohon ingatlah anak kita. Isak Arga pilu. Mantan manajer bank itu kini mengemis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Anakku tidak butuh ayah seekor benalu korup sepertimu. Potongku tajam, mataku menatapnya tanpa sekelumit pun empati. Aku melangkah mendekati Arga, menunduk sedikit agar ia bisa melihat pantulan kehancurannya di dalam mataku. Kembalilah ke ibumu, Arga. Beritahu Nyonya Karina yang gila hormat itu bahwa pesta mewahnya di Ritz-Carlton telah kubatalkan sepenuhnya. Beritahu dia bahwa malam ini, kalian berdua dan agen properti murahanmu itu akan kulempar keluar dari istanaku. Aku berbisik tepat di depan wajahnya yang hancur. Lusa, kalian akan resmi menjadi gelandangan. Bersiaplah untuk membiasakan hidung kalian dengan bau selokan. Karena aku telah membelikan sebuah gubuk reot di pinggir bantaran sungai untuk kalian tinggali. Dan pastikan ibumu punya cukup daster lusuh untuk dipakai. Karena tidak ada lagi gaun desainer untuk seorang parasit. Arga menundukkan kepalanya. Isak tangis yang memalukan mulai keluar dari tenggorokannya. Harga dirinya hancur lebur, rata dengan debu di bawah sol sepatu mahalku. Bawa dia keluar dari gedung ini. Lempar dia ke trotoar jalan raya. Perintahku pada tim keamanan. 2 orang bodyguard menyeret Arga keluar dari ruang rapat. Mengaraknya melewati lobi dan koridor yang dipenuhi oleh karyawan-karyawan yang dulu tunduk padanya. Semua mata kini menatap jijik pada mantan manajer yang diusir layaknya pencuri rendahan. Ia resmi menjadi sampah sejarah di perusahaan ini. Aku berdiri di depan jendela kaca raksasa di ruang rapat itu, mengusap perutku dengan lembut sambil menatap pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Panggung pertama telah kuratakan dengan tanah. Malam ini, aku akan pulang untuk membersihkan istana pualamku dari sisa-sisa hama parasit yang masih menempel di sana. Iring-iringan 3 mobil SUV hitam pekat dan 1 Mercedes Maybach membelah jalanan kawasan Menteng yang mulai diselimuti senja. Langit Jakarta memancarkan semburat jingga kemerahan, seolah alam semesta ikut menata panggung pencabutan nyawa bagi para pengkhianat di dalam istana pualamku. Aku melangkah keluar dari mobil dengan gerakan pelan dan anggun demi melindungi kandunganku. Namun postur tubuhku tegak lurus sempurna layaknya seorang ratu yang kembali untuk mengambil alih kerajaannya. Di belakangku, Pak Hermawan berjalan beriringan dengan 6 orang bodyguard berjas hitam. Mereka adalah pasukan pembersihku. Sebagai seorang eksekutor kelas atas, aku tidak membuang tenaga untuk berteriak atau mengamuk layaknya tokoh sinetron murahan. Aku membiarkan otoritas finansial dan hukum absolut yang berbicara. Saat pintu utama dari kayu jati itu didorong terbuka oleh kepala keamananku, suara tawa melengking Ibu Karina langsung menyayat keheningan ruang tamu. Wanita tua yang gila hormat itu sedang mondar-mandir di dekat sofa bludru Italia, memegang beberapa katalog perhiasan dan dekorasi bunga. Di sudut ruangan, si pelakor murahan, Fanya, sedang duduk santai menikmati teh dengan cangkir porselen Inggris milikku. Ini desain bunganya harus mawar putih semua. Fanya, tante mau ballroom Ritz-Carlton nanti wangi surgawi. Arga pasti sudah melunasi semuanya siang ini. Celoteh Ibu Karina dengan nada pongah yang memuakkan. Fanya tersenyum menjilat. Tentu saja, Tante Karina. Mas Arga kan manajer bank hebat. Apa sih yang tidak bisa dia beli? Tiba-tiba, suara deri rem mobil taksi online yang berhenti mendadak di pelataran rumah memecah obrolan mereka. Pintu terbuka kasar, dan masuklah Arga. Pria yang pagi tadi melangkah keluar dengan setelan jas Hugo Boss dan jam tangan Rolex itu kini menyerupai seonggok daging mati. Jasnya kusut masai, dasinya entah kemana, dan kemejanya basah oleh keringat dingin. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong ke arah lantai marmer. Ia tampak seperti jiwa yang telah direnggut paksa oleh sistem autodebat forensikku. Arga? Ya ampun. Nak, kamu kenapa berantakan begini?
Mana mobil Range Rover MU? Jam tanganmu mana? Jerit Ibu Karina histeris, langsung berlari menghampiri anak kebanggaannya. Arga tidak menjawab. Ia hanya mengangkat wajahnya yang pucat, menatap ibunya dengan pandangan yang benar-benar hancur lebur. Dia tidak bisa menjawabmu, Nyonya Karina. Karena mulutnya telah dibungkam oleh kebangkrutan mutlak. Suaraku membelah ruangan itu sedingin angin kutub. Ibu Karina terlonjak. Ia memutar tubuhnya dan menatapku yang berdiri di ambang pintu, diapit oleh barisan pria-pria berbadan tegap. Matanya membelalak melihat penampilanku yang sangat elegan. Gaun haute couture emerald green dan kalung berlian murni di leherku. Sangat jauh dari kesan menantu kumuh yang selalu ia tindas. Kirana, berani-beraninya kamu bawa preman ke rumah anakku. Dan apa maksud omongan kasarmu barusan? Kamu jangan macam-macam ya. Dasar perempuan numpang hidup. Aku bisa menyuruh Arga membuangmu ke jalanan sekarang juga. Ancam Ibu Karina. Telunjuknya yang dipenuhi cincin emas menuding ke arahku. Mengulang gestur yang sama saat ia menamparku tempo hari. Aku tersenyum. Sebuah senyuman sangat tipis yang tidak menyentuh sorot mataku yang mematikan. Aku berjalan perlahan mendekatinya. Langkah flats kulit buayaku menggema di atas marmer. Rumah anakmu? Aku menelengkan kepala, menatapnya dengan rasa kasihan yang sangat sinis. Sepertinya anak kesayangan Anda belum sempat menceritakan kenyataan pahitnya. Arga, beritahu ibumu. Beritahu dia siapa sebenarnya pemilik tanah yang sedang ia injak ini. Dan siapa yang memegang kendali atas portofolio kehidupanmu. Ibu Karina menoleh cepat ke arah Arga. Arga? Ada apa ini? Kenapa kamu diam saja? Arga menelan ludah dengan susah payah. Bibirnya bergetar hebat sebelum mengeluarkan suara serak yang sangat memalukan. Kita bangkrut. Bu. Kirana, dia pewaris Grand Larasati Group. Dia pemilik lahan kantorku. Dia menggunakan hak veto untuk memecatku. Semua hartanya, semua rumah ini bukan milik kita. Ibu Karina terhuyung ke belakang. Tangannya meremas sandaran sofa dengan kuat. Tidak mungkin. Ini rumah anakku. Sertifikatnya ada. Salah. Potongku tajam. Aset ini dibeli atas nama perusahaan cangkang pribadiku jauh sebelum aku menikahi benalu berseragam jas ini. Semalam, proses likuidasi aset telah sempurna. Hak milik properti ini sudah dipindahkan ke dalam trust fund Swiss milikku. Fanya, yang sejak tadi membeku di sudut ruangan, tiba-tiba panik. Mbak Kirana, ini pasti salah paham. Saya cuma agen properti. Saya tidak tahu soal urusan rumah tangga kalian. Aku menoleh ke arah parasit licik itu. Kau bukan agen properti. Kau adalah pelacur yang dibayar menggunakan uang muka sebesar 300 juta rupiah di gedung Emerald Towers. Dan tahukah kau, Fanya, gedung itu milikku. Hari ini juga, unit apartemenmu kutarik statusnya. Kau dipecat dari asosiasi broker. Silakan kembali memungut sisa-sisa makanan di jalanan. Fanya menangis histeris. Ia menyadari bahwa ia baru saja kehilangan apartemen mewahnya dan karirnya sekaligus. Aku kembali menatap Ibu Karina, yang kini tubuhnya gemetar ketakutan. Pak Yanto, panggilku pada kepala keamananku. Bersihkan rumahku dari hama. Bawa mereka bertiga keluar. Mereka hanya boleh membawa satu koper kecil berisi pakaian sehari-hari. Jangan biarkan mereka menyentuh barang berharga sekecil apapun di rumah ini. Baik, Nyonya Kirana, jawab kepala keamananku dengan suara berat. 2 orang bodyguard langsung mendekati Arga, sementara 2 lainnya menghampiri Ibu Karina. Wanita tua itu menjerit saat lengannya ditarik kasar. Lepaskan aku. Kalian tidak berhak. Aku ini nyonya besar. Aku ibunya Arga Dananjaya. Jerit Ibu Karina meronta-ronta bak orang gila. Nyonya besar. Aku mendengus pelan, melangkah maju hingga jarak kami hanya tersisa beberapa sentimeter. Seorang nyonya besar tidak memakai perhiasan hasil curian. Dengan gerakan cepat dan tanpa sedikit pun belas kasihan, aku menarik paksa kalung emas dan gelang giok dari leher serta pergelangan tangan Ibu Karina. Wanita tua itu memekik kaget dan kesakitan, namun tak berkutik karena tubuhnya ditahan kuat oleh pengawalku. Ini semua dibeli memakai uang subsidi yang kuberikan untuk menyuapi mulutmu yang rakus. Kau tidak lebih dari sekadar benalu yang menghisap darahku. Tamparan yang kau berikan padaku kemarin adalah pelunasan atas hilangnya hakmu untuk bernapas di rumah ini. Desisku penuh bisa. Mulai malam ini,
Lupakan segala pesta miliaranmu. Kau hanya pantas memakai daster lusuh murahan. Aku merogoh saku gaunku dan melemparkan sebuah kunci berkarat dengan gantungan plastik yang kusam. Kunci itu jatuh berdenting di ujung kaki Arga yang sedang diseret. Itu alamat baru kalian. Sebuah gubuk reot semi permanen di bantaran Sungai Manggarai. Sewanya sudah kubayar lunas untuk 1 bulan pertama. Silakan nikmati harmoni suara klakson kereta dan bau selokan yang menyengat sebagai ganti parfum mahalmu. Ucapku dengan kepuasan absolut. Dan jangan repot-repot mencoba lari ke luar negeri. Audit forensik telah membuktikan kejahatanmu. Surat gugatan perdata senilai 100 miliar sudah diregistrasi. Paspormu ditahan, dan namamu akan abadi merah menyala di blacklist BI. Aku memutar tubuhku, membelakangi mereka yang kini sedang diseret paksa menuju pintu keluar oleh tim keamananku. Suara tangisan memalukan Arga, jeritan panik Fanya, dan lolongan histeris Ibu Karina menggema ke seluruh lorong rumah. Namun terdengar bagaikan melodi klasik yang sangat menenangkan di telingaku. Saat pintu kayu jati itu ditutup dengan bantingan keras yang final, membuang mereka bertiga ke kegelapan malam Jakarta, aku menghela napas panjang. Udara di istana Pualam ini tiba-tiba terasa jauh lebih bersih, lebih segar. Aroma kemunafikan dan ketamakan telah lenyap, tersapu bersih oleh pedang keadilan finansialku. Aku berjalan perlahan menuju jendela raksasa di ruang keluarga, mengelus perutku yang menonjol. Di luar sana, gerbang besi setinggi 3 meter baru saja dikunci rapat. Arga, Ibu Karina, dan Fanya hanyalah siluet menyedihkan yang berdiri gemetar di atas trotoar pinggir jalan raya dengan 1 koper kecil. Mereka telah resmi menjadi gelandangan absolut yang ditendang oleh sistem kekuasaanku. Mereka dulunya adalah raja dan ratu ilusi. Kini, mereka hanyalah sampah sejarah di dalam buku besar Grand Larasati Group. Fase pembersihan telah paripurna tanpa setetes pun air mataku yang jatuh. Malam ini, aku akan tidur sangat nyenyak di atas ranjangku yang bersih dari noda pengkhianatan, bersiap melahirkan pewaris sejati kerajaan ini. Malam itu, Jakarta memuntahkan sisa-sisa panasnya melalui uap lembab yang menguar dari bantaran Sungai Manggarai yang menghitam. Sebuah taksi online kelas ekonomi berhenti tepat di mulut gang sempit yang permukaannya tidak diaspal, hanya berupa tanah merah yang becek. Arga Dananjaya, Ibu Karina, dan Fanya melangkah turun dengan gontai, menyeret 1 koper kecil yang diizinkan untuk mereka bawa. 3 manusia yang beberapa jam lalu masih merasa menguasai dunia itu kini berdiri membeku, menatap bangunan semi permanen di hadapan mereka dengan tatapan horor yang absolut. Tempat itu adalah sebuah gubuk reot beratap sengkaratan, dengan dinding tripleks yang sebagian permukaannya telah lapuk dimakan rayap. Udara di sekitarnya terasa sangat pengap, mencekik paru-paru dengan bau selokan pekat yang mampet oleh tumpukan sampah rumah tangga. Tidak ada pilar marmer berukir, tidak ada lampu chandelier kristal. Yang menyambut mereka hanyalah 1 bohlam kuning 5 watt yang berkedip redup di depan pintu kayu reot yang engselnya sudah miring. Ibu Karina, yang masih mengenakan sisa-sisa gaun desainer dan riasan mahalnya, langsung menutup hidung dengan sapu tangan sutra yang kini terasa sangat salah tempat. Nyonya besar karbitan itu gemetar hebat. Sepatu hak tingginya menancap di tanah becek yang berbau pesing dan amis. Arga, ini tidak mungkin. Kita tidak mungkin disuruh tidur di tempat menjijikkan ini, jerit Ibu Karina histeris. Suaranya parau menembus deru mesin kereta api komuter yang melintas tak jauh dari sana. Ibu, ini nyonya besar. Ibu tidak bisa bernapas di sini. Panggil taksi lagi. Arga, kita menginap di Hotel Bintang 5 sekarang juga. Pakai kartu kreditmu. Arga menendang tumpukan kerikil di dekat kakinya dengan rasa frustrasi yang memuncak. Jas Hugo Boss-nya yang dulu selalu menjadi simbol kebanggaan eksekutifnya kini kusut masai, dihiasi noda lumpur kotor di bagian bawahnya. Ia menjambak rambutnya sendiri, menatap ibunya dengan tatapan nanar pria yang telah kehilangan akal sehat. Kartu kredit apa, Bu? Kita sudah tidak punya apa-apa, bentak Arga, urat lehernya menonjol, memuntahkan keputusasaan yang sedari tadi ia tahan di sepanjang perjalanan. Sistem bank telah membekukan semuanya. Kirana telah menggunakan wewenangnya untuk menarik seluruh uangku. Namaku sudah masuk ke blacklist BI. Aku bahkan tidak bisa menyewa kamar motel kelas melati malam ini. Arga melangkah maju dan mendorong pintu kayu itu hingga terbuka berderit. Di dalamnya, sebuah ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter menyambut mereka. Tidak ada perabotan mewah. Hanya ada sebuah kasur busa tipis yang diletakkan di atas lantai semen yang dingin, serta sebuah kipas angin kecil yang baling-balingnya dipenuhi debu hitam.
Fanya, sang agen properti yang terbiasa menilai apartemen seharga miliaran rupiah, menatap ruangan itu dengan raut wajah mual yang tak ditutupi. Ia masih mengenakan rok pensil ketatnya, namun aura kesombongannya telah menguap tanpa sisa. Si pelakor murahan itu baru saja menerima pesan elektronik dari asosiasi broker. Lisensinya telah dicabut permanen, dan aksesnya ke gedung Emerald Towers telah diblokir secara hukum atas perintah Ratu Properti. Kau benar-benar menipuku, Arga. Desis Fanya dingin. Suaranya tidak lagi mendayu-dayu penuh puja-puji seperti saat ia bermanja-manja di atas sofa beludru tadi sore. Arga menoleh, matanya membelalak panik. Fanya, sayang, kumohon mengertilah. Ini hanya sandungan sementara. Aku masih punya koneksi. Aku akan menghubungi teman-teman direksiku besok pagi. Aku akan mencari pinjaman lunak dan kita akan segera keluar dari neraka kumuh ini. Diam kau, bajingan miskin. Potong Fanya beringas, membuang tas tangannya ke atas lantai semen dengan kasar. Wajahnya memerah karena amarah dan rasa malu yang luar biasa menghancurkan egonya. Teman direksi apa? Kau baru saja dipecat dengan tidak hormat di depan hidung mereka. Pengacara istrimu mengirimkan salinan surat gugatan perdata senilai 100 miliar rupiah itu ke seluruh grup WhatsApp industri properti. Dan sekarang semua orang sedang menertawakan kebodohanku. Ibu Karina, yang emosinya sudah meledak-ledak karena kondisi lingkungan yang menjijikkan itu, langsung menudingkan jari keriputnya ke arah wajah Fanya. Jaga mulutmu, perempuan rendahan. Ini semua salahmu. Kalau kau tidak menggoda anakku dan memeras uangnya untuk membeli apartemen mewah itu, menantuku tidak akan murka dan membuang kami ke tempat pembuangan sampah ini. Dasar parasit tidak tahu diri. Fanya tertawa keras. Sebuah tawa melengking yang penuh dengan penghinaan mutlak, menembus dan merobek batas kewarasan Ibu Karina. Aku yang parasit? Sionya tua bangka, kau harus berkaca dengan cermin yang besar. Balas Fanya tanpa ampun, matanya menatap tajam ibu dan anak itu secara bergantian. Kalian berdua inilah benalu yang sesungguhnya. Kalian berlagak seperti keluarga konglomerat, pamer harta kesana kemari, menyuruh orang seenaknya, padahal kalian hanya numpang hidup dari keringat dan kekayaan seorang ratu properti. Kau tidak lebih dari seorang pengemis tua yang beruntung, dan anakmu hanyalah pegawai rendahan yang halu merasa dirinya raja dunia. Kurang ajar. Ibu Karina mencoba maju untuk menampar pipi Fanya, namun tenaganya telah terkuras habis oleh trauma psikologis. Ia tersandung ujung tikar plastik yang terkelupas dan jatuh terduduk di atas lantai semen yang berdebu. Ia mulai menangis sesenggukan, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat dalam hitungan jam. Arga terdiam kaku bak patung batu. Lututnya gemetar hebat. Ia menatap Fanya, wanita yang demi dirinya ia rela menghancurkan pernikahannya dan mengorbankan anak kandungnya. Kini memandangnya layaknya kotoran di sol sepatu. Pukulan psikologis ini jauh lebih menyakitkan, lebih mengiris, daripada kebangkrutannya di kantor tadi. Arga akhirnya dihadapkan pada realitas absolut bahwa cinta Fanya murni hanya sebatas tebal dompetnya. Dan dompet itu kini telah mati membusuk. Dengan gerakan kilat bagai ular berbisa, Fanya membungkuk dan merebut dompet kulit milik Arga yang tergeletak sembarangan di atas tas koper kecil mereka. Ia membuka dompet itu dengan kasar, lalu menguras habis seluruh lembaran uang tunai ratusan ribu yang merupakan sisa-sisa uang terakhir Arga untuk bertahan hidup selama beberapa hari ke depan. Hei, apa-apaan yang kau lakukan? Kembalikan uangku, Fanya, teriak Arga panik. Mencoba melangkah maju untuk merebut dompet itu kembali. Fanya menepis tangan Arga dengan sangat keras. Ini adalah bayaran ganti rugi atas waktu dan karirku yang kau hancurkan, pria pecundang. Selamat membusuk di tempat sampah ini, bersama ibumu yang gila hormat itu. Tanpa menoleh lagi, Fanya berlari keluar dari gubuk reot tersebut. Suara ketukan sepatu hak tingginya menjauh, menghilang di balik kegelapan malam dan gang sempit yang padat. Ia berlari menyelamatkan dirinya sendiri, meninggalkan sisa-sisa badai kehancuran keluarga Dananjaya untuk disapu bersih oleh kenyataan. Kepergian Fanya menyisakan keheningan yang luar biasa mencekam di dalam gubuk itu. Hanya diiringi isak tangis pilu Ibu Karina yang mengiris hati. Arga berdiri mematung di tengah ruangan yang remang-remang. Pria yang kemarin pagi masih berwenang menandatangani dokumen kredit bernilai miliaran rupiah itu, kini tidak memiliki sepeser pun uang tunai di sakunya, bahkan untuk sekadar membeli sebungkus nasi dan air mineral. Ia menatap sekeliling ruangan pengap itu. Realitas telah menghantamnya layaknya beton bertulang seberat bertonton.
Ia tidak bisa menyewa pengacara hebat. Ia tidak bisa lari dari jerat gugatan perdata yang akan menyiksa dan memiskinkan sisa hidupnya hingga ke liang lahat. Arga menyadari dengan sangat telak betapa mengerikannya murka seorang penguasa sejati yang selama ini ia pandang sebelah mata. Di lantai semen yang kotor itu, Ibu Karina memeluk lututnya dengan erat. Gaun desainer yang ia kenakan kini telah kotor oleh lumpur dan debu jalanan. Mulai esok hari saat matahari terbit, wanita angkuh itu harus belajar menelan habis gengsinya. Ia harus mulai mencari daster lusuh murahan dan menerima kenyataan pahit bahwa ia telah resmi menjadi seorang gelandangan. Tidak ada lagi panggung gemerlap para sosialita. Tidak ada lagi tepuk tangan di acara arisan berlian. Mereka berdua telah sepenuhnya dieliminasi dari peradaban kaum elit. Dikubur hidup-hidup sebagai sampah sejarah di sudut ibu kota yang paling kelam. Ratu properti telah mencabut takhta mereka tanpa menyisakan satupun puing kemewahan untuk dijadikan tempat berteduh. Matahari tengah hari memanggang aspal Jakarta tanpa ampun. Namun panasnya sama sekali tidak sebanding dengan rasa terbakar di dada Ibu Karina. Wanita tua yang selama beberapa tahun terakhir selalu duduk manis di kursi VVIP restoran bintang 5 itu, kini harus menyeret langkahnya menyusuri trotoar kawasan Mega Kuningan yang berdebu. Kakinya yang biasa dimanjakan dengan sepatu desainer dari Paris kini hanya dibalut sandal jepit tipis murahan. Tubuh rentanya yang dulu dibalut sutra kini terbungkus oleh sebuah daster lusuh bermotif bunga pudar. Satu-satunya pakaian bersih yang tersisa setelah diusir layaknya binatang dari istana Pualam Kirana. Udara pengap dan bau selokan dari gubuk reot tempatnya menginap semalam seolah masih melekat erat di pori-pori kulitnya, mengeluarkan aroma kemiskinan masif yang sangat ia benci. Tujuan Ibu Karina hari ini adalah The Ritz-Carlton Lounge. Tempat komunitas arisan berliannya biasa menghabiskan waktu minum teh di siang hari. Logika wanita tua yang sudah tumpul oleh keputusasaan itu masih meyakini bahwa ia memiliki sisa-sisa wibawa dan pengaruh. Ia merasa teman-teman sosialitanya, orang-orang yang selalu memuji perhiasannya dan memuja status anaknya, pasti akan memberikan pinjaman uang atau setidaknya tempat berteduh yang layak. Ia tidak sadar bahwa di dunia kaum elit, pertemanan hanyalah sebatas transaksi, dan ia kini tidak memiliki nilai tukar sepeser pun. Begitu Ibu Karina tiba di depan pintu kaca lobi hotel mewah tersebut, dua petugas keamanan berseragam jas hitam langsung menyilangkan tangan, menghalangi langkahnya dengan tatapan penuh selidik dan merendahkan. "Maaf, Ibu. Area ini khusus untuk tamu hotel dan member VIP," tegur salah satu petugas, memindai penampilan kusam dan kumuh Ibu Karina dari atas ke bawah dengan raut jijik yang tak ditutupi. "Lancang sekali kamu. Aku ini Nyonya Karina. Aku anggota tetap arisan di lounge ini. Anakku manajer bank terkemuka. Panggilkan Jeng Dina sekarang juga," bentak Ibu Karina, mencoba membangkitkan sisa-sisa wibawanya yang kini terdengar seperti lolongan anjing liar di pinggir jalan tol. Keributan kecil itu menarik perhatian beberapa wanita parubaya yang sedang berjalan keluar dari area lounge. Salah satu dari mereka adalah Jeng Dina, ketua arisan yang selalu menjilat Ibu Karina saat ia masih bergelimang harta di rumah menantunya. Mata Ibu Karina berbinar penuh harap. Ia melambaikan tangannya dengan putus asa. "Dina, Jeng Dina, syukurlah. Tolong suruh penjaga bodoh ini minggir. Aku butuh bantuanmu, Dina. Menantuku yang durhaka itu telah mengusirku dan menyita semuanya. Aku butuh pinjaman 10 juta saja untuk menyewa tempat yang layak." Namun, bukannya sambutan hangat, Jeng Dina justru menghentikan langkahnya dan memberikan tatapan paling dingin dan penuh rasa jijik yang pernah Ibu Karina terima seumur hidupnya. Wanita sosialita itu bahkan mengambil langkah mundur, menutupi hidungnya dengan sapu tangan sutra seolah Ibu Karina membawa virus kusta yang mematikan. "Karina, berani-beraninya kau menampakkan wajah kotor dan miskinmu itu di sini," desis Jeng Dina dengan suara sinis yang sengaja dikeraskan agar seluruh lobi bisa mendengar. "Kau pikir kami ini bodoh dan buta huruf? Suami-suami kami yang bekerja di bursa saham sudah menerima salinan audit forensik dari Grand Larasati Group. Anakmu bukan eksekutif sukses. Dia hanyalah maling berdasi. Dia adalah aset beracun yang membusuk." Wajah Ibu Karina pucat pasi. Urat-urat di lehernya menegang. Tangannya gemetar hebat. "Dina, bagaimana kau bisa bicara begitu? Kita ini sahabat. Uang arisan yang kupegang. Tidak ada lagi uang arisan untuk keluarga penipu sepertimu," potong Jeng Dina tajam. Matanya menatap tajam bagai pisau bedah. "Semua fasilitas yang selama ini kau pamerkan ternyata hasil numpang hidup pada menantumu yang ternyata ratu properti. Kau ini tidak lebih dari benalu tua yang memalukan.
Anakmu dipecat dengan tidak hormat karena membiayai pelakor murahan? Dan sekarang kau datang kemari mengemis seperti gembel. Teman-teman sosialita di belakang Jeng Dina tertawa pelan. Tawa yang penuh dengan ejekan absolut. Nyonya-nyonya yang dulu menyanjungnya kini menatapnya seperti badut sirkus yang sangat menyedihkan. Grup arisan kita sudah memecatmu. Namamu sudah kami hapus secara permanen. Lanjut Jeng Dina, melipat tangannya di dada. Pulanglah ke habitat aslimu di pinggir selokan, Karina. Kau sudah resmi menjadi gelandangan. Satpam, tolong usir pengemis ini dari lobi hotel. Dia mengotori lantai marmer kita. Gengsi, harga diri, dan ilusi kekuasaan Ibu Karina runtuh berkeping-keping. Rata dengan lantai. Ia didorong kasar oleh petugas keamanan. Terjerembab jatuh ke atas aspal panas di luar lobi. Sementara pintu kaca tertutup rapat di depan wajahnya. Tidak ada lagi nyonya besar. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang menangis meraung-raung di pinggir jalan. Meratapi kebodohannya sendiri karena berani memusik tidur sang naga properti. Sementara Ibu Karina mengalami penghancuran sosial secara absolut di pusat kota. Di belahan kota yang lain, Arga Dananjaya sedang menghadapi neraka duniawinya sendiri. Di dalam gubuk reot beratap seng tempat mereka menyambung sisa napas, Arga meringkuk ketakutan di sudut ruangan. Pria yang kemarin pagi masih menepuk dada dengan arogansi itu, kini hanya mengenakan kaos oblong kotor yang basah oleh keringat asam. 3 pria berbadan tegap dan berwajah garang baru saja mendobrak pintu tripleks gubuk itu, hingga engselnya lepas. Mereka adalah debt collector dari pihak ketiga, algojo jalanan yang disewa oleh kreditor-kreditor Arga yang panik setelah sistem autodebat mengosongkan rekeningnya dan nama mantan manajer bank itu berkedip merah terang di dalam blacklist BI. Mana uang cicilan mobil Range Rover dan utang personal loan MU? Hah? Bentak salah satu penagih utang berbadan besar, menendang sisa koper milik Arga hingga isinya berhamburan ke lantai semen yang kotor. Bebang, kumohon beri aku waktu. Aku sedang mengusahakan pencairan capital gain dari investasiku. Aku ini mantan manajer cabang, portofolioku bagus. Rintih Arga, memohon belas kasihan sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Pria itu tertawa keras, lalu meludahi lantai tepat di depan kaki Arga. Jangan membual, bajingan. Kredibilitasmu sudah mati. Kami tahu mantan istrimu, Nyonya Kirana, telah mendaftarkan gugatan perdata senilai 100 miliar rupiah ke pengadilan. Kau sudah bangkrut total. Proses likuidasi aset sudah menyita semuanya. Kau tidak punya apa-apa lagi selain nyawamu sendiri. Tanpa basa-basi, penagih hutang itu menarik kerah kaos Arga dan meninju perutnya dengan keras. Arga tersungkur ke lantai, terbatuk-batuk menahan sakit yang melumpuhkan sarafnya. Mantan eksekutif itu mengerang di atas lantai berdebu, tak berdaya layaknya serangga yang baru saja diinjak. Mulai hari ini, kami akan menerormu setiap hari. Sampai kau mati membusuk di tempat ini. Ancam penagih utang itu sebelum melangkah keluar, meninggalkan Arga dalam kubangan air matanya sendiri. Penderitaan mereka telah paripurna. Kirana Larasati, sang ratu properti sekaligus eksekutor tertinggi dalam hidup mereka, tidak perlu lagi mengangkat satu jari pun. Ia hanya perlu menggunakan hak veto kekuasaannya untuk memutus aliran darah finansial mereka, dan membiarkan ekosistem jalanan yang kejam memangsa para parasit itu hidup-hidup. Malam itu, saat Ibu Karina kembali ke gubuk dengan kaki melepuh dan daster yang kotor, ia menemukan anak kebanggaannya menangis meringkuk di lantai semen yang dingin. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka. Keduanya telah resmi menjadi sampah sejarah yang dilupakan oleh peradaban, terjebak selamanya di dalam penjara kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri dari hasil sebuah tamparan yang salah alamat. Rintik hujan membasahi dinding kaca raksasa dari Presidential Maternity Suite di sebuah rumah sakit bertaraf internasional di jantung Jakarta. Udara di dalam ruangan VVIP seluas 200 meter persegi itu terasa sangat sejuk dan steril. Mesin purifikasi udara mutakhir bekerja tanpa suara, menyaring setiap partikel dan menyebarkan aromaterapi dari ekstrak bunga mawar putih impor. Suasana surgawi ini berdiri sebagai sebuah kontras yang sangat absolut dari bau selokan yang kini menjadi udara sehari-hari bagi mantan suami dan mertuanya di ujung kota sana. Kirana Larasati terbaring di atas ranjang ergonomis berlapis spray sutra premium. Keringat dingin sesekali mengalir di pelipisnya akibat kontraksi yang semakin hebat. Namun wajah aristokratisnya sama sekali tidak memancarkan kepanikan maupun kelemahan. Di ruangan itu, tidak ada sosok suami yang menggenggam tangannya dengan janji-janji palsu. Tidak ada ibu mertua yang mengoceh tentang gengsi dan menuntut perayaan konyol. Kirana tidak membutuhkan mereka.
Kehadiran para benalu itu hanya akan mengotori kesucian momen pergantian takhta ini. Ia telah membuang mereka semua layaknya membuang aset beracun dari dalam neraca kehidupannya tanpa penyesalan sedikit pun. Tarik napas panjang, Nyonya Kirana. Anda sangat kuat. Instruksi Dr. Francisca. Memimpin tim yang terdiri dari 5 dokter spesialis terbaik di Republik ini. Mereka semua disewa secara eksklusif menggunakan pecahan kecil dari capital gain yang dihasilkan oleh Grand Larasati Group dalam hitungan hari. Bagi Kirana, proses melahirkan ini bukanlah sebuah penderitaan. Ini adalah manifestasi fisik dari sebuah likuidasi aset yang paling berharga. Ia sedang melepaskan investasi terbesarnya ke dunia nyata. Dengan satu dorongan terakhir yang dipenuhi oleh determinasi baja murni, tangisan melengking memecah keheningan ruangan VIP tersebut. Sebuah tangisan yang sangat dominan, kuat, dan penuh kehidupan. Selamat, Nyonya Kirana. Bayi laki-laki Anda lahir dengan sangat sehat dan sempurna. Ucap Dr. Francisca dengan senyum lega yang luar biasa, meletakkan bayi merah yang telah dibersihkan itu ke atas dada Kirana. Sang ratu properti membuka matanya yang tajam. Ia menatap makhluk mungil yang kini bernapas tenang di atas dadanya. Tangan lentiknya yang beberapa hari lalu digunakan untuk menandatangani gugatan perdata bernilai 100 miliar rupiah, kini membelai lembut kepala bayi laki-lakinya. Tidak ada setetes pun air mata cengeng. Yang ada hanyalah tatapan seorang eksekutor yang telah berhasil mengamankan masa depan kerajaannya dari tangan para pengkhianat. Selamat datang ke dunia, pewaris tunggal Grand Larasati Group. Bisik Kirana dengan senyum kepuasan yang sangat dingin. Semua tanah yang kau pijak di kota ini adalah milikmu. 3 hari berlalu sejak momen kelahiran yang epik tersebut. Kirana telah dipindahkan kembali ke penthouse pribadinya yang berada di puncak gedung tertinggi miliknya di kawasan SCBD. Ia duduk bersandar di sofa kulit buaya berwarna putih gading, mengenakan piyama sutra emerald green yang elegan, menyesap teh chamomile organik kesukaannya. Bayinya tertidur lelap di dalam boks bayi berlapis emas putih di sampingnya. Seorang asisten rumah tangga bergegas menyalakan televisi layar datar berukuran 80 inci di dinding seberang. Program berita kriminal siang sedang menyiarkan topik utama yang langsung mengunci perhatian Kirana. Panggung sandiwara jalanan itu akhirnya ditayangkan secara nasional. Layar televisi menampilkan suasana riuh dan ricuh di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Di tengah kilatan flash kamera puluhan wartawan yang kelaparan akan skandal, sosok Arga Dananjaya diseret keluar oleh 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Pria yang seminggu lalu masih menyemprotkan parfum Dior Sauvage dan mengenakan setelan jas Hugo Boss itu, kini terlihat lebih hina dari seekor tikus got. Arga mengenakan rompi tahanan berwarna oranye bernomor dada. Tangannya diborgol erat. Wajahnya dipenuhi luka lebam ungu dan biru. Sisa-sisa hadiah dari para penagih utang yang menyiksanya di malam pertama kebangkrutannya. Tidak ada lagi sisa-sisa arogansi seorang manajer bank jenius. Matanya kosong, tubuhnya kurus dan kotor. Mencerminkan keputusasaan absolut dari seorang pria yang telah dimiskinkan secara paksa melalui sistem autodebit forensik. Reporter di layar televisi mulai membacakan berita dengan nada cepat, tajam, dan tanpa ampun. Mantan manajer cabang sebuah bank swasta terkemuka, Arga Dananjaya, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus penipuan, pencucian uang, dan penggelapan dana nasabah senilai miliaran rupiah. Fakta persidangan awal yang didukung oleh dokumen audit forensik dari tim independen membuktikan bahwa tersangka telah menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Kirana tersenyum tipis, menyesap tehnya dengan sangat anggun. Sang ratu properti sedang menikmati hasil karyanya dari kejauhan. Selain ancaman hukuman 15 tahun penjara, lanjut reporter tersebut, pengadilan niaga juga mengabulkan tuntutan ganti rugi dari kreditor utama. Seluruh sisa portofolio dan aset fiktif milik tersangka resmi disita negara. Bank Indonesia juga telah mengonfirmasi bahwa nama Arga Dananjaya dipastikan masuk secara permanen ke dalam blacklist BI tingkat 1. Ia resmi menjadi buronan finansial seumur hidup. Kamera televisi kemudian beralih menangkap sebuah pemandangan lain di luar pagar gedung kepolisian yang tak kalah memuaskan. Di sana, di atas trotoar yang panas dan berdebu, duduklah seorang wanita tua yang meraung-raung meratapi nasibnya. Wanita itu adalah Ibu Karina. Nyonya besar yang dulu sangat gila hormat itu kini hanya mengenakan sehelai daster lusuh yang kotor oleh cipratan lumpur. Rambutnya beruban acak-acakan,
Wajahnya berkerak oleh daki dan air mata. Ia mengemis belas kasihan kepada para wartawan yang lewat, namun tak ada satupun yang memedulikannya. Wanita yang selalu menganggap Kirana hanya numpang hidup itu, kini harus menelan karma pahitnya. Ia telah berevolusi menjadi wujud yang paling ia hina. Seorang gelandangan jalanan tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa harga diri. Mulai hari ini, ia akan menghabiskan sisa umurnya di dalam gubuk reot yang lembab, berteman dengan tikus dan kelaparan. Dan bagaimana dengan Fanya? Si pelakor murahan yang merasa bisa merebut takhta dengan bermodalkan tubuh dan kelicikan itu? Kirana telah membaca laporan dari tim intelijen korporatnya pagi ini. Lisensi Fanya sebagai agen properti telah dihancurkan. Kirana menggunakan hak veto kekuasaannya di industri real estate untuk memastikan tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan wanita itu. Tanpa apartemen, tanpa pekerjaan, dan dikejar oleh rentenir online, Fanya kini dikabarkan melarikan diri keluar kota, bekerja sebagai pelayan lepas di sebuah rumah makan pinggir jalan tol yang kumuh. Ia tidak lebih dari sekadar parasit yang gagal mencari inang baru. Mereka bertiga telah resmi menjadi sampah sejarah yang tak akan pernah lagi diingat oleh peradaban. Kirana menekan tombol remote, mematikan televisi raksasa itu. Suara bising dari layar hitam itu lenyap seketika, mengembalikan kedamaian mutlak di dalam penthouse mahalnya. Tidak ada lagi sisa emosi atau dendam di dada Kirana. Pembalasan telah tuntas dengan akurasi 100%. Ia menoleh ke arah box bayi berlapis emas itu. Tangan kecil bayinya bergerak-gerak pelan dalam tidurnya yang damai. Kirana bangkit dari sofa, berjalan mendekat, dan menunduk untuk mengecup dahi sang pewaris dengan kelembutan yang hanya dimiliki oleh seorang ibu yang tangguh. Mereka mencoba merampas apa yang menjadi hak kita, sayang. Mereka menilai ibumu dari keheningannya, gumam Kirana. Suaranya sangat tenang namun memancarkan kekuasaan yang tak terbatas. Dan ibumu telah memastikan, mereka membayar kesalahan itu dengan seluruh sisa hidup mereka. Pembalasan dendam finansial ini telah ditutup dengan sangat sempurna. Kirana Larasati tidak lagi perlu menyembunyikan identitasnya. Ia berdiri tegak di puncak rantai makanan sebagai eksekutor korporat yang tak tersentuh. Dengan takhta yang semakin tak tergoyahkan dan seorang pewaris tangguh di pelukannya, sang ratu properti melangkah menuju masa depan yang sepenuhnya berada di bawah kendali absolutnya, meninggalkan para pengkhianat membusuk di dasar neraka yang mereka gali sendiri. Tamat.